Bab 4161, Persaingan untuk memilih Master Rumah Sementara Kematian Mansion Master dari Divine Spirit Mansion secara alami merupakan masalah besar bagi orang-orang dari Divine Spirit Mansion. Sangat penting bagi mereka untuk memilih Mansion Master sementara sesegera mungkin. Dalam keadaan normal, pemilihan tidak akan dilakukan dengan tergesa-gesa dan mereka tidak perlu memilih Tuan Mansion sementara terlebih dahulu. Namun, persaingan di Destiny Canyon antara kerajaan surgawi di benua surga selatan sudah dekat. Dengan demikian, utusan kerajaan surgawi yang adil, seorang kaisar dewa tingkat lanjut yang lebih kuat dari Mo Wendao, dengan cepat dikirim ke kota beberapa hari setelah kematian Mo Wendao. Utusan kerajaan surgawi yang adil berkata, semua pembangkit tenaga listrik dipersilakan untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk memilih tuan rumah sementara dari Istana Roh Surgawi. Kompetisi akan dimulai dalam 2 bulan. Setelah itu, Mansion Master sementara akan mengikuti Lord kita ke Destiny Canyon dan berpartisipasi dalam Battle of the Divine Kingdoms di benua langit selatan. Jika penampilannya bagus, dewa kita akan secara resmi menunjuk dia sebagai Mansion Master baru dari Divine Spirit Mansion. Setelah itu, berita menyebar seperti api. Utusan dari kerajaan surgawi yang adil akan mengawasi kompetisi untuk memilih tuan istana sementara dari kerajaan roh surgawi 2 bulan kemudian. Mansion Master sementara diwajibkan untuk mengikuti Lord of the Righteous Divine Kingdom ke Destiny Canyon dan berpartisipasi dalam Battle of the Divine Kingdoms. Jika Mansion Master sementara bekerja dengan baik, dia akan secara resmi ditunjuk sebagai Mansion Master dari Divine Spirit Mansion. Tanda seru. Rumah roh surgawi adalah salah satu rumah di bawah kerajaan surgawi yang adil. Wajar jika hanya yang layak yang akan ditunjuk sebagai Mansion Master dari Divine Spirit Mansion. Persaingan di Destiny Canyon akan membantu menilai apakah Mansion Master sementara layak untuk posisi itu. Ngarai takdir. Pertempuran kerajaan surgawi. Apakah akan ada manfaatnya berpartisipasi? Duan Lingtian secara alami belum pernah mendengar tentang Destiny Canyon atau pertempuran kerajaan surgawi di benua surga selatan. Nyatanya, banyak orang juga yang tidak mengetahui letak Destiny Canyon, mereka hanya tahu itu adalah tempat pertempuran kerajaan surgawi di benua surga selatan. Berdasarkan kata-kata pembawa pesan, dia dapat mengatakan bahwa penguasa dari berbagai kerajaan surgawi juga menanggapi pertempuran kerajaan surgawi dengan cukup serius. Setelah menguping beberapa percakapan, Duan Lingtian mengetahui bahwa mereka memang diuntungkan dengan berpartisipasi dalam pertempuran kerajaan surgawi. Dia juga akan dapat bertemu dengan penguasa kerajaan surgawi yang adil. Mungkin, aku harus bersaing untuk menjadi tuan istana sementara dari Istana Roh Surgawi. Jika saya menang, saya akan mengikuti penguasa kerajaan ke Destiny Canyon dan berpartisipasi dalam pertempuran kerajaan surgawi. Selain keuntungannya, saya ingin bertemu dengan penguasa kerajaan surgawi yang adil. Namun, saya yakin akan ada beberapa orang yang menuntut posisi Tuan Mansion sementara. Bagaimanapun, ini masalah yang cukup besar untuk mengikuti penguasa kerajaan ke Destiny Canyon dan berpartisipasi dalam pertempuran antara kerajaan surgawi. Selain itu, seseorang dapat dengan mudah melepaskan posisi Mansion Master setelah kompetisi. Setelah dipikir-pikir, meskipun itu tidak mudah, Duan Lingtian yakin akan terpilih sebagai Master Mansion sementara dari Divine Spirit Mansion. Apalagi, meski jumlah orang yang bersaing tidak sedikit, tapi juga tidak besar. Jika bukan karena Battle of the Divine Kingdoms, mungkin, tidak banyak yang tertarik untuk bersaing memperebutkan posisi Mansion Master. Posisi itu tampak mewah, tetapi juga disertai dengan tanggung jawab yang besar. Selain itu, jika seseorang lalai dengan tugasnya, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh penguasa kerajaan. Selain itu, kultivasi seseorang juga akan tertunda. Namun, Mansion Master sementara berbeda. Lagi pula, mereka hanya memilih Mansion Master sementara begitu cepat untuk berpartisipasi dalam pertempuran kerajaan surgawi. Dengan demikian, Mansion Master sementara tidak akan memikul tanggung jawab yang dimiliki oleh Mansion Master. Kesempatan seperti itu akan menarik bagi kaisar dewa tingkat lanjut yang tertutup seperti Zhong Bainan. Saya akan menghabiskan 2 bulan ke depan meningkatkan basis kultivasi saya. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya berkilat. Dia secara alami tidak tertarik untuk menjadi Mansion Master dari Divine Spirit Mansion, tetapi dia tertarik dengan Battle of the Divine Kingdoms di Destiny Canyon. Karena itu,
dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk memilih Mansion Master sementara dari Divine Spirit Mansion. Pada awalnya, Duan Lingtian menghabiskan 2 hari lagi di kota Divine Spirit Mansion sebelum dia bosan. Dia kemudian berkeliaran di pinggiran kota dan memburu Kaisar Dewa Perantara. Meskipun kekuatan Duan Lingtian sekarang sebanding dengan Kaisar Dewa yang maju, basis kultivasinya adalah Kaisar Dewa yang belum sempurna. Dengan demikian, hadiah yang dia terima untuk membunuh Kaisar Dewa Perantara masih cukup melimpah. Sebaliknya, jika Kaisar Dewa Perantara membunuhnya, Kaisar Dewa Perantara tidak akan diberi hadiah sama sekali. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa ujian para dewa condong ke arah orang-orang seperti Duan Lingtian yang cukup kuat untuk membunuh mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Terlepas dari Kaisar Dewa Perantara, Duan Lingtian tidak mengampuni Kaisar Dewa yang belum sempurna yang dia temui juga. Pada saat yang sama, ketika berita menyebar, banyak pembangkit tenaga listrik keluar dari pengasingan dan mulai berkumpul di dalam dan sekitar kota Divine Spirit Mansion. 2 bulan berlalu hanya dalam sekejap mata. Saat ini, Duan Lingtian telah menghabiskan hampir 1 tahun di pengadilan para dewa. Saya masih memiliki 2 tahun tersisa di tempat ini. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk menjadi Kaisar Dewa Perantara, tetapi saya bertanya-tanya apakah saya akan dapat menstabilkan basis kultivasi saya saat itu. Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati sambil mendesah. Dia tidak berani berpikir untuk menjadi Kaisar Dewa yang maju karena tampaknya di luar jangkauannya sekarang. Menurutnya, akan sangat bagus selama dia menjadi Kaisar Dewa Perantara dan menstabilkan basis kultivasinya dalam waktu 2 tahun. Pada saat ini, dia kembali ke kota Divine Spirit Mansion. Lagi pula, kompetisi untuk memilih Mansion Master sementara dari Divine Spirit Mansion akan diadakan keesokan harinya. Dia check-in ke sebuah penginapan di kota dan membatalkannya. Berbeda dengan dunia nyata, penginapan di ujian dewa, atau di dunia ini, disebut tempat pemulihan sementara. Duan Lingtian merasa pilihan penamaannya agak aneh. Duan Lingtian berhasil mengamankan kamar terakhir yang tersedia di penginapan. Karena persaingan, tiba-tiba ada arus masuk pengunjung ke kota. Sebagian besar dari orang-orang ini datang untuk menonton pertunjukan karena mereka tidak dilarang menonton kompetisi. Saat dia berada di penginapan, dia mendengar percakapan hening di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka membicarakan tentang kompetisi besok. Itu akan diadakan 10.000 mil di sebelah timur kota Divine Spirit Mansion, dan utusan kerajaan Divine yang adil akan mengawasi kompetisi. Siapapun dapat berpartisipasi dalam kompetisi terlepas dari basis kultivasi mereka selama mereka kuat, dan pembunuhan diperbolehkan selama kompetisi. Ketika Duan Lingtian tiba di pintu kamarnya, dia mendengar seseorang berkata, karena kompetisi melibatkan nyawa seseorang, itu akan menghentikan banyak orang yang hanya ingin ikut bersenang-senang untuk berpartisipasi. Saya rasa tidak akan ada banyak peserta, tapi saya yakin semuanya sangat kuat. Malam hari, Duan Lingtian duduk bersila di tempat tidur dengan mata terpejam saat dia merenungkan waktunya yang tersisa di pengadilan para dewa dan apa yang akan dia lakukan setelah meninggalkan pengadilan para dewa. Setelah meninggalkan ujian para dewa, saatnya bagi saya untuk memasuki medan perang Rilem. Meskipun Rilem Battlefield berbahaya, ada banyak pertemuan kebetulan juga. Jika saya ingin menjadi dewa tertinggi sebelum 1000 tahun berlalu, kesempatan terbaik saya adalah memasuki medan perang Rilem. Berdasarkan kekuatanku saat ini, bahkan ketika aku menjadi dewa tertinggi, kekuatanku harus di atas rata-rata. KR, kuharap kau aman di medan perang Rilem. Jika sesuatu terjadi padamu, aku bersumpah akan membuat klan Yun membayarnya. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya berkilat. Klan Yun adalah kekuatan peringkat tertinggi utama di tanah persembahan surgawi dan mendapat dukungan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duan Lingtian menyadari hal ini, tetapi dia tidak takut. Dia tahu dia memiliki peluang tinggi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi sendiri. Begitu dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia yakin dia setidaknya akan setara dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Yun. Lagi pula, berapa banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang memiliki semua 5 elemen surgawi dan memahami 2 dari 4 Tao langit dan bumi seperti dia. Ini adalah sumber kepercayaan Duan Lingtian. Adapun hukumnya, dia memiliki keilahian pembangkit kekuatan tertinggi untuk membantu hukum ruangnya dan pohon kehidupan surgawi untuk membantu hukum kehidupannya. Adapun hukum lainnya, dia bisa memperbaikinya seiring waktu.
Pagi hari berikutnya, Duan Lingtian meninggalkan penginapan dan mengikuti sekelompok orang keluar kota. Dia bukan satu-satunya tanpa teman. Tak lama setelah meninggalkan Divine Spirit Mansion, seseorang berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum, "Saudaraku, apakah kamu sendirian?" Duan Lingtian memandang pemuda itu, dan dia tahu pemuda itu adalah Kaisar Dewa yang belum sempurna. Pria muda itu pasti merasakan auranya dan menemukan bahwa dia adalah seorang kaisar dewa yang belum sempurna juga sebelum mendekatinya. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati dan yang lemah dimangsa, sudah biasa bagi mereka yang memiliki basis kultivasi yang sama untuk membentuk kelompok mereka sendiri. Memang, pemuda itu hanya mendekati Duan Lingtian setelah dia mengetahui bahwa mereka memiliki basis kultivasi yang sama. Dia tidak akan mendekati Duan Lingtian jika Duan Lingtian berada di atau di atas ranah Kaisar Dewa Perantara, dan dia juga tidak akan mendekati Duan Lingtian jika Duan Lingtian berada di atau di bawah ranah penguasa tingkat lanjut. Dewa, Duan Lingtian hanya sedikit mengangguk menanggapi pemuda itu. Pria muda itu mengenakan jubah hijau muda. Dia tinggi dan besar. Ciri-cirinya sangat berbeda. Meskipun dia tidak bisa dianggap tampan, sikapnya akan meninggalkan kesan yang kuat pada kebanyakan orang. Bab 4162, Kaisar Dewa tingkat lanjut tanpa sekte. Pemuda itu tidak tersinggung saat melihat tanggapan acuh tak acuh Duan Lingtian. Dia hanya menghela nafas dan berkata, "Siapa yang mengira orang yang kuat seperti Mansion Master Mo akan mati? Berdasarkan apa yang saya tahu, hanya 2 Kaisar Dewa tingkat lanjut tanpa sekte di Istana Roh Surgawi yang cocok untuknya." Pria muda itu berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan berkata, "Dari apa yang aku dengar, salah satu dari 2 pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan Mansion Master Mo, Zhong Bainan, juga mati. Sepertinya jika pembangkit tenaga listrik lainnya memutuskan untuk bersaing memperebutkan posisi Mansion Master sementara, dia pasti akan menjadi pemenangnya." Awalnya, Duan Lingtian tidak memperhatikan kata-kata pemuda itu. Namun, minatnya tergelitik oleh kata-kata pemuda itu di akhir. Dia bertanya, "Seberapa kuat pembangkit tenaga listrik lainnya? Apakah dia lebih kuat dari Zhong Bainan?" Pria muda itu menggelengkan kepalanya. "Saya kira tidak demikian. Di masa lalu, dia tidak lebih lemah dari Mansion Master Mo. Namun, banyak orang mengatakan dia lebih lemah dari Mansion Master. Bahkan jika itu benar, dia tidak akan jauh lebih lemah." Duan Lingtian sedikit khawatir. Bagaimanapun, dia memiliki harapan besar tentang kompetisi ini. Dia secara alami tidak ingin seseorang memetik buah yang berada dalam jangkauannya. Namun, jika pihak lain setara atau lebih lemah dari Mo Wendao, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin bisa mengalahkan pihak lain. Selain itu, pihak lain bahkan mungkin tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Tanda seru. Karena pemuda itu memberikan informasi yang cukup berguna kepadanya, Duan Lingtian tidak mengabaikan pemuda itu. Dia kadang-kadang mengangguk atau membalas pemuda itu ketika pemuda itu berbicara. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya, "Apakah kamu datang untuk menonton pertunjukan? Apakah Anda tidak memiliki niat untuk berpartisipasi dalam kompetisi?" Pria muda itu tercengang dengan kata-kata Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan berkata, "Apakah kamu bercanda denganku? Kompetisi ini adalah salah satu hidup atau mati. Jika saya berpartisipasi, saya khawatir saya bahkan tidak akan bisa menyerah sebelum saya mati. Lagi pula, aku hanyalah seorang kaisar dewa yang belum sempurna. Jika Anda bertanya kepada saya pikir hanya akan ada sejumlah kecil kaisar dewa perantara yang berpartisipasi dalam kompetisi. Menurut pendapat saya, kompetisi ini untuk kaisar dewa tingkat lanjut. Namun, tidak banyak kaisar dewa tingkat lanjut di Istana Roh Surgawi." Pemuda itu terus berceloteh hingga tiba di tempat pertandingan. Itu berada di sebuah lembah sekitar 10.000 mil di sebelah timur kota Divine Spirit Mansion. Saat ini sudah cukup banyak orang yang berkumpul di tempat tersebut, dan pada saat yang sama, semakin banyak orang yang berdatangan, baik berkelompok maupun sendirian. Tidak lama setelah Duan Lingtian dan pemuda itu tiba, seseorang berseru, "Utusan itu ada di sini." Semua orang, termasuk Duan Lingtian, menengok dan melihat seorang pria parubaya, yang diapit oleh 2 pria tua, di kejauhan. Pria parubaya itu mengenakan jubah panjang berwarna perak muda. Ekspresinya tegas, dan matanya menusuk. Dia adalah utusan kerajaan surgawi yang adil. Karena pengumumannya 2 bulan lalu, Duan Lingtian tidak meninggalkan kota Divine Spirit Mansion.
Pria parubaya itu tidak membuang waktu dan berkata dengan lugas begitu dia tiba, kompetisi untuk memilih Master Mansion sementara akan dimulai pada siang hari dan berakhir besok. Mereka yang ingin berpartisipasi dapat memasuki arena saat kompetisi dimulai. Setelah itu, dia mengangkat tangannya, dan sebidang tanah yang luas dan persegi melesat ke langit di atas lembah. Kemudian, dia berkata lagi, ini akan menjadi arena kompetisi. Jika Anda keluar dari arena selama pertarungan, itu akan dihitung sebagai kekalahan Anda. Tak perlu dikatakan, menyerah dan mati juga dihitung sebagai kekalahan. Saat dua peserta bertarung, orang ketiga harus menunggu pertarungan selesai sebelum melawan pemenang. Orang terakhir yang berdiri di arena besok adalah Mansion Master sementara dari Divine Spirit Mansion. Setelah mendengarkan kata-kata pria parubaya itu, banyak orang bergidik. Aturan ini, orang pertama yang masuk ke arena akan dirugikan, kan? Bahkan kemudian, jadi apa? Mereka yang bertekad untuk berpartisipasi harus mematuhi peraturan apapun yang terjadi. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Jika seseorang cukup kuat dan bertindak kejam, tidak ada yang berani menantangnya setelah itu. Pada saat yang sama, Duan Lingtian, yang berdiri bersama penonton, melihat ke arena dalam diam. Pada saat ini, pemuda yang cerewet, yang berinisiatif memberitahu Duan Lingtian bahwa namanya adalah Wang Chun, berkata, saudaraku, ini pertama kalinya aku menyaksikan sesuatu yang begitu hidup. Bagaimana denganmu? Wang Chun melihat sekeliling dengan kagum saat dia berbicara. Duan Lingtian hanya menanggapi dengan senyuman. Setelah melihat ketidakpedulian Duan Lingtian, Wang Chun melirik Duan Lingtian beberapa kali sebelum dia menyimpulkan bahwa latar belakang Duan Lingtian kemungkinan tidak sederhana. Dia berpikir bahwa Duan Lingtian mungkin adalah keturunan dari pembangkit tenaga listrik di luar rumah roh surgawi yang datang untuk menonton pertunjukan. Mungkin juga Duan Lingtian berasal dari klan besar di ibu kota kerajaan surgawi yang adil. Pada saat ini, Wang Chun melihat sosok di kejauhan, dan dia berseru, Hu Donglan. Cukup banyak orang yang melakukan hal yang sama saat melihat pendatang baru di kejauhan. Duan Lingtian melihat ke arah pendatang baru, Hu Donglan. Hu Donglan adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah panjang berwarna biru. Dia tampan, dan dia tampak selalu tersenyum tipis di wajahnya. Ketika dia tiba, dia menghadapi pembawa pesan sebelum dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit saat dia berkata, salam. Utusan itu melirik Hu Donglan sebelum dia berkata tanpa nada, kamu Hu Donglan. Saya pernah mendengar tentang Anda. Anda adalah salah satu dari sedikit kaisar dewa tingkat lanjut di Istana Roh Surgawi. Semoga beruntung. Mungkin, posisi Mansion Master sementara akan menjadi milikmu. Hu Donglan menjawab dengan senyum tipis, terima kasih. Aku akan melakukan yang terbaik. Utusan itu mengangguk samar sebagai jawaban. Meskipun mereka berdua kaisar dewa tingkat lanjut, dia lebih kuat dari Hu Donglan. Selain itu, sebagai utusan kerajaan surgawi yang adil, dia memiliki status yang lebih tinggi dan mendapat dukungan dari penguasa kerajaan surgawi yang adil. Karena itu, dia merasa jauh lebih unggul dari Hu Donglan. Adapun Hu Donglan, dia tampaknya sama sekali tidak puas dengan ketidakpedulian pembawa pesan itu. Sebenarnya, dia sudah mengharapkannya. Segera setelah itu, sekelompok orang berkumpul di sekitar Hu Donglan. Beberapa dari mereka adalah pembudidaya tanpa sekte dan beberapa dari mereka adalah tokoh terkemuka di Divine Spirit Mansion. Tuan Hu, ada desas-desus bahwa Old Zong telah menemui kesialan. Kali ini, kemungkinan besar Anda akan memenangkan kompetisi. Tuan Hu, tolong jaga kami saat kamu menjadi Mansion Master. Saya mendengar bahwa Anda memiliki seorang putra. Kebetulan saya punya anak perempuan seumuran. Dia cukup tampan. Sekelompok orang tidak menahan diri saat mereka menyanjung Hu Donglan dan memperlakukannya seolah-olah dia sudah menjadi Mansion Master dari Divine Spirit Mansion. Pada saat yang sama, Wang Chun, yang melihat ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, masih terlalu dini bagi mereka untuk menyanjungnya seperti itu. Lagi pula, Hu Donglan bukan satu-satunya kaisar dewa tingkat lanjut yang berpartisipasi dalam kompetisi. Selain itu, di antara kaisar dewa tingkat lanjut yang dikenal, kekuatannya hanya rata-rata. Jika dia ingin menang, dia hanya bisa berharap kaisar dewa tingkat lanjut lainnya tidak muncul. Kalau tidak, dia tidak punya peluang sama sekali. Sementara Wang Chun berbicara, suara seruan terdengar lagi di udara, menandakan kedatangan kaisar dewa tingkat lanjut lainnya. Di Divine Spirit Mansion,
kebanyakan orang mengenali semua kaisar dewa tingkat lanjut kecuali mereka yang sengaja menyembunyikan diri. Seseorang berkata, di Divine Spirit Mansion, ada 3 kaisar dewa tingkat lanjut yang diakui sebagai yang terkuat. Selain mendiang Mansion Master, ada Zhong Bainan dan Yu Jin San, yang merupakan kultivator tanpa sekte. Namun, ada kabar bahwa Zhong Bainan telah meninggal sehingga ia tidak akan mengikuti kompetisi tersebut. Saya ingin tahu apakah tetua Yu Jin San akan muncul. Ketika nama Yun Jin San disebutkan, banyak orang, termasuk Hu Donglan dan kaisar tingkat lanjut yang baru saja tiba, terdiam. Kaisar dewa tingkat lanjut, yang merupakan seorang kultivator tanpa sekte, berkata kepada Hu Donglan melalui transmisi suara, jika Yu Tua muncul, Anda dan saya tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Hu Donglan menjawab, Yu Tua sepertinya tidak akan muncul. Beberapa ratus tahun yang lalu, saya mendengar bahwa dia meninggalkan Divine Spirit Mansion karena suatu hal. Saya belum menerima berita tentang kepulangannya. Tentu saja, saya tidak dapat memastikan kebenaran berita tersebut, tetapi tidak ada asap tanpa api. Saya harap Anda benar. Bagaimanapun, apakah dia muncul atau tidak, jangan harap aku menahan diri saat kita bertarung. Itulah tepatnya yang ingin saya katakan. Persaingan belum dimulai, tetapi ketegangan sudah meningkat antara 2 kaisar dewa yang maju. Mereka tidak repot-repot menyembunyikannya sama sekali. Waktu terus berlalu. Semakin banyak orang datang, tetapi tidak ada kaisar dewa maju lainnya yang datang. Saat tengah hari, suara pembawa pesan bergema di udara. Kompetisi dimulai sekarang. Orang terakhir yang berdiri di arena besok siang adalah Mansion Master sementara dari Divine Spirit Mansion. Namun, setelah pengumuman pembawa pesan, tidak ada yang melangkah ke arena. Dengan demikian, banyak orang mulai melihat Hu Donglan dan kaisar dewa tingkat lanjut lainnya. Hanya 2 kaisar dewa tingkat lanjut yang muncul. Dengan demikian, pertarungan mereka adalah satu-satunya pertarungan yang penting. Apakah mereka tidak akan memasuki arena? Jangan bilang mereka hanya berencana memasuki arena besok. Setelah beberapa saat, melihat bahwa 2 kaisar dewa tingkat lanjut tidak berniat untuk pindah, beberapa kaisar dewa perantara menjadi gelisah. Salah satu dari mereka berkata, karena kaisar dewa yang maju belum berniat memasuki arena, mengapa saya tidak menggulirkan bola? Meskipun saya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Master Mansion sementara, saya tidak dapat melepaskan kesempatan untuk tampil di depan utusan kerajaan surgawi kita. Jika dia menyukai bakatku, dia bahkan mungkin akan membawaku kembali bersamanya ke ibu kota. Bab 4163, Cheng Yan II yang maju tidak memasuki arena, tetapi beberapa kaisar dewa perantara sangat ingin menunjukkan kekuatan mereka, berharap mendapat perhatian dari utusan kerajaan surgawi yang adil untuk mengikuti utusan itu kembali ke ibu kota kerajaan. Lagi pula, jika mereka berhasil menarik perhatiannya, hidup mereka akan berubah. Selama setengah hari, sekelompok kaisar dewa perantara mencoba melakukan yang terbaik selama pertarungan mereka. Beberapa dari mereka bahkan berhasil mendapatkan pujian dari utusan kerajaan adil. Datanglah ke ibu kota untuk mencariku setelah kamu menjadi kaisar dewa yang maju. Saya akan membuat beberapa pengaturan untuk Anda saat itu. Bertentangan dengan harapan para kaisar dewa perantara, utusan kerajaan adil tidak berniat membawa mereka kembali ke ibu kota bersamanya. Dia hanya memberitahu mereka yang menarik perhatiannya untuk mencarinya di ibu kota setelah mereka menjadi kaisar dewa tingkat lanjut. Ini sama sekali bukan yang diinginkan oleh kaisar dewa perantara. Begitu mereka menjadi kaisar dewa yang maju, bahkan yang terlemah pun akan dapat dengan mudah mendapatkan posisi dari penguasa kerajaan surgawi. Selain itu, kebanyakan dari mereka tidak mau melayani penguasa kerajaan surgawi bahkan jika mereka adalah kaisar dewa tingkat lanjut. Yang mereka inginkan adalah menjadi bawahan utusan kerajaan adil sehingga mereka bisa mendapatkan sumber daya yang akan dengan cepat membantu mereka menjadi kaisar dewa yang maju. Sementara kaisar dewa perantara sedang bertarung di arena, kaisar dewa tingkat lanjut lainnya tiba. Dia adalah ibu kota tanpa sekte dari Divine Spirit Mansion juga. Tanda seru tanda seru. Kebanyakan orang yang hadir tidak mengenali kaisar dewa yang maju ketika mereka melihatnya. Wang Chun melirik kaisar dewa yang maju sebelum dia berkata, dia bukan Sutua. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Jika rumor itu benar, dia tidak lebih kuat dari Hu Donglan dan kaisar dewa tingkat lanjut lainnya. Dengan ini,
sekarang ada 3 kaisar dewa tingkat lanjut yang muncul untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk menjadi Master Mansion sementara dari Mansion Roh Surgawi. Tak perlu dikatakan, penonton lebih mengantisipasi pertarungan besok. Di tengah malam, persaingan masih berlangsung, dan kebanyakan orang yang hadir di tempat kejadian sudah bosan dan tertidur. Tiba-tiba, swoosh, Hu Donglan tiba-tiba terbang ke arena. Dia memandang Kaisar Dewa Perantara terkuat dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu bukan tandinganku." Lawan Hu Donglan ragu sejenak. Namun, sebelum dia bisa menyerah, Hu Donglan tiba-tiba melontarkan pukulan. Bang! Kekosongan bergetar saat energi surgawi yang menakutkan yang dijiwai dengan hukum menyapu ke arah Kaisar Dewa Perantara. Bayangan kepalan tangan Hu Donglan bisa dilihat sebelum energi itu tersapu keluar. Kaisar Dewa Perantara telah bersiap untuk menyerah ketika dia melihat Hu Donglan memasuki arena. Namun, sebagai penguasa Dewa Perantara terkuat sejauh ini, dia ingin tahu tentang perbedaan antara kekuatannya dan kekuatan Hu Donglan. Lagi pula, dia tahu Hu Donglan hanya dianggap rata-rata di antara Kaisar Dewa tingkat lanjut. Namun, dia menyesali keraguannya yang singkat saat dia membela serangan Hu Donglan. Meski mengerahkan seluruh kekuatannya, pertahanannya dihancurkan hanya dalam sekejap. Dia berteriak dengan tergesa-gesa, "Saya menyerah." Meskipun Kaisar Dewa Perantara menyerah, Hu Donglan tidak menarik serangannya. Gelombang energi mendarat di Kaisar Dewa Perantara dan mengirim Kaisar Dewa Perantara terbang kembali, keluar dari arena. Wajah Kaisar Dewa Perantara menjadi pucat ketika dia mencoba untuk mendapatkan kembali pijakannya di udara. Energinya sangat melemah saat ini. Dia tampak seolah-olah dia akan pingsan setiap saat. Dia tidak ragu-ragu saat dia dengan cepat mengeluarkan dan mengkonsumsi beberapa pil penyembuhan surgawi. Untungnya, tidak butuh waktu lama sebelum dia merasa lebih baik. Setelah menyaksikan Hu Donglan dengan telak mengalahkan Kaisar Dewa Perantara, orang banyak akhirnya menyadari betapa kuatnya Hu Donglan meskipun hanya rata-rata di antara Kaisar Dewa tingkat lanjut. Dengan tampilan kekuatannya, Kaisar Dewa Perantara lainnya, yang belum melangkah ke arena, tidak lagi berani melangkah ke arena. Dia sangat kuat, seperti yang diharapkan dari Kaisar Dewa tingkat lanjut. Tidak ada yang cocok untuk Tuan Hu kecuali Kaisar Dewa tingkat lanjut lainnya yang hadir di tempat kejadian. Bukankah itu sudah jelas? Lord Hu adalah Kaisar Dewa tingkat lanjut. Selain itu, dia juga memiliki artefak dewa yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Dengan ini, 2 Kaisar Dewa tingkat lanjut lainnya juga harus segera memasuki arena, kan? Perhatian orang banyak dengan cepat beralih ke 2 Kaisar Dewa tingkat lanjut yang hadir di tempat kejadian. Namun, sepertinya keduanya tidak berniat bergerak. Mungkin, mereka masing-masing menunggu orang lain bergerak lebih dulu. Lagi pula, aturan kompetisi membuatnya sedemikian rupa sehingga lebih menguntungkan untuk memasuki arena nanti. Pada saat ini, ledakan tawa terdengar menggelegar dari kejauhan. "Hu Donglan, aku akan melawanmu." Selanjutnya, sosok kekar yang diselimuti api muncul. Begitu pendatang baru tiba, kerumunan bisa merasakan panas terik. Seolah-olah mereka tepat di depan matahari. Seorang Kaisar Dewa tingkat lanjut yang memahami hukum api. Tanpa perlu menggunakan kesadaran surgawinya, Duan Lingtian secara alami dapat merasakan aura Kaisar Dewa tingkat lanjut yang baru saja tiba dan bahwa pihak lain memahami hukum api. Sosok kekar milik seorang pria parubaya mengenakan jubah merah panjang. Janggut dan rambutnya tidak terawat, dan juga merah menyala. Matanya yang besar menatap Hu Donglan dengan tajam begitu dia tiba. Di sisi lain, Hu Donglan sedikit mengernyit begitu dia melihat pria parubaya itu. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, pria parubaya itu menyerang. Swoosh. 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 Api melonjak di udara, membentuk jaring raksasa saat mereka menyapu ke arah Hu Donglan. Setelah itu, pedang merah sepanjang 6 kaki dengan aura misterius muncul di tangan pria parubaya itu. Saat Hu Donglan dan pria parubaya itu berkelahi, orang-orang akhirnya mulai mengenali pria parubaya itu. Ini Cheng Yan. Cheng Yan adalah Kaisar Dewa tingkat lanjut tanpa sekte yang terkenal di Divine Spirit Mansion. Namun, saya pikir dia sudah lama meninggalkan tempat ini, betul sekali. Tidak ada yang mendengar kabar darinya selama beberapa ratus tahun terakhir. Ketenaran Cheng Yan tidak kalah dengan Hu Donglan beberapa ratus tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa mereka berdua bertanding di masa lalu, dan pertarungan berakhir seri. Hu Donglan bukanlah penurut.
Meskipun Cheng Yan mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu, dia tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Keduanya bertarung terus-menerus, melepaskan gelombang kejut yang menakutkan ke sekitarnya. Untungnya, arena diselimuti oleh formasi, menyerap sebagian besar gelombang kejut dan melindungi penonton. Cheng Yan tertawa. Hu Donglan, kamu belum banyak berkembang setelah bertahun-tahun. Jika ini adalah sejauh mana kekuatanmu, bersiaplah untuk menderita kekalahan. Saat dia berbicara, energi surgawi Cheng Yan mulai melonjak saat api di sekelilingnya melonjak lebih tinggi ke langit. Swoosh! Api di udara berkumpul, membentuk pedang besar yang berapi-api. Penampilannya membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi pucat jika dibandingkan. Itu jatuh ke arah Hu Donglan, tampak seolah-olah akan memotong semua yang menghalangi jalannya. Ekspresi Hu Donglan langsung berubah muram. Dia tidak menyangka lawannya, yang setara dengannya, kini telah melampaui dia. Selain itu, dia tahu bahwa Cheng Yan belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Meskipun demikian, dia tidak punya niat untuk menyerah. Sebaliknya, dia mulai mengerahkan seluruh energinya untuk membalas. Ledakan. Sayangnya, upaya Hu Donglan sia-sia. Dalam sekejap, pedang api Cheng Yan menghancurkan serangan balik Hu Donglan dan mengirim Hu Donglan keluar dari arena. Setelah Hu Donglan menstabilkan pijakannya, dia mendongak. Wajahnya agak pucat, dan darah bisa terlihat di sudut bibirnya, tapi dia baik-baik saja. Dia dengan cepat menggunakan energi surgawinya untuk menghilangkan darah, tetapi orang banyak sudah menyadarinya. Beberapa orang menghela nafas. Mereka tidak menyangka Hu Donglan akan dikalahkan begitu cepat. Hu Donglan dikalahkan. Pada saat yang sama, ekspresi dari dua kaisar dewa tingkat lanjut lainnya agak suram, jelas merasa tertekan. Duo ini mulai berkomunikasi melalui transmisi suara. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Cheng Yan? Saya tidak 100% percaya diri menghadapi Hu Donglan, apalagi Cheng Yan. Saya juga. Karena itu masalahnya, mari kita buat kesepakatan. Salah satu dari kita akan menantang Cheng Yan terlebih dahulu untuk membuatnya lelah sehingga orang berikutnya akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalahkannya selanjutnya. Baik, namun, bagaimana kita memutuskan siapa yang menyerang lebih dulu dan siapa yang mendapat hadiah pada akhirnya? Aku bersedia pergi dulu jika kamu menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Dua kaisar dewa yang maju dengan cepat mencapai kesepakatan segera setelah itu. Setelah itu, salah satu dari mereka terbang ke arena untuk menantang Cheng Yan. Seperti yang diharapkan, dia dikalahkan, tetapi dia berhasil menghabiskan energi Cheng Yan. Pertarungan itu menyebabkan Cheng Yan menghabiskan energi yang sama dengan yang dia gunakan selama pertarungannya dengan Hu Donglan. Tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa dua kaisar dewa tingkat lanjut telah mencapai kesepakatan. Saat dia mengkonsumsi pil surgawi penyembuhannya, dia melihat keduanya dan berpikir, sepertinya mereka berdua mencapai kesepakatan. Cheng Yan. Seperti yang diharapkan, kaisar dewa tingkat lanjut lainnya terbang ke arena. Pada saat ini, matahari perlahan terbit di Cakrawala. Seolah-olah seluruh negeri berkilauan dengan cahaya keemasan saat ini. Cheng Yan sekarang harus menghadapi kaisar dewa tingkat lanjut yang tersisa yang hadir di tempat kejadian setelah berturut-turut mengalahkan dua kaisar dewa tingkat lanjut. Setelah melihat ini, Wang Chun menggelengkan kepalanya dan berkata, kaisar dewa tingkat lanjut lainnya sedang mencoba menghabiskan energi Cheng Yan. Saya ingin tahu apakah itu akan sangat mempengaruhi kinerja Cheng Yan sekarang. Jika tidak, Cheng Yan pasti akan menjadi pemenang kompetisi. Bab 4164, Perubahan Aturan yang Mendadak Secara Alami, Duan Lingtian juga bisa melihat melalui rencana dua kaisar dewa yang maju. Jelas, yang satu berusaha menghabiskan energi Cheng Yan sehingga yang lain lebih unggul saat melawan Cheng Yan. Bahkan jika Cheng Yan telah mengkonsumsi pil surgawi penyembuhannya, mustahil bagi Cheng Yan untuk memulihkan semua energinya dalam waktu sesingkat itu. Sedangkan untuk Hu Donglan, berdasarkan reaksinya, dia juga bisa mengetahui rencana keduanya. Tidak hanya itu, dia juga menyadari bahwa Cheng Yan sengaja menyembunyikan kekuatannya tadi saat melawannya. Ketika Kaisar Dewa terakhir memasuki arena, bahkan Duan Lingtian tidak dapat mengatakan dengan pasti siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Namun, berdasarkan ekspresi percaya diri di wajah Cheng Yan, sepertinya dia akan menang. Cheng Yan, aku tidak berharap kamu menyembunyikan kekuatanmu, Kaisar Dewa yang maju berkata dengan sungguh-sungguh saat dia melihat ke arah Cheng Yan. Tanda seru.
Kaisar Dewa tingkat lanjut tidak berani lengah sama sekali meskipun Kaisar Dewa tingkat lanjut lainnya berhasil menghabiskan energi Cheng Yan. Lagi pula, Cheng Yan tampaknya tidak terpengaruh secara signifikan. Dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk mengalahkan Cheng Yan bahkan jika rencananya untuk menghabiskan energi Cheng Yan berhasil, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan maju. Bagaimanapun, peluang emas dipertaruhkan. Dia tidak peduli untuk menjadi Mansion Master sementara atau resmi dari Divine Spirit Mansion, tetapi dia benar-benar ingin mewakili kerajaan adil selama pertempuran kerajaan surgawi di Destiny Canyon. Itu adalah kesempatan besar, dan itu mungkin membantunya menjadi dewa tertinggi. Tanpa kesempatan besar seperti Battle of the Divine Kingdoms atau pertemuan kebetulan, sepertinya ini akan menjadi pertarungan terakhir kompetisi. Pemenang dari pertarungan ini adalah Mansion Master sementara dari Divine Spirit Mansion kita. Betul sekali. Ini pasti akan menjadi pertarungan terakhir dari kompetisi kecuali Kaisar Dewa Maju lainnya muncul. Kerumunan, termasuk Wang Chun yang berdiri di samping Duan Lingtian, memiliki perasaan yang sama. Sementara itu, Kaisar Dewa yang Maju tidak membuang waktu. Segera setelah dia memasuki arena, dia mulai melancarkan serangannya. Serangannya menghujani Cheng Yan dengan deras. Dia jelas berharap untuk mengalahkan Cheng Yan sebelum Cheng Yan dapat memulihkan lebih banyak energinya. Namun, Cheng Yan tidak gentar sama sekali saat menghadapi serangan ganas yang seperti hujan deras. Dengan ini, orang banyak, termasuk utusan kerajaan adil, menyadari bahwa Cheng Yan telah menyembunyikan lebih banyak kekuatannya daripada yang mereka duga. Tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui hasil pertarungan, jika tidak ada kejutan lain, Kaisar Dewa tingkat lanjut itu pasti akan kalah. Cheng Yan akan menjadi Master Mansion sementara dari Mansion Roh Surgawi kita. Seperti yang diharapkan, tidak butuh waktu lama bagi Cheng Yan untuk menang dan mengalahkan lawannya setelah 10 gerakan. Dengan ini, dia berhasil mempertahankan posisinya setelah mengalahkan 3 Kaisar Dewa tingkat lanjut secara berurutan. Meskipun 3 Kaisar Dewa tingkat lanjut merasa sedikit pahit tentang kekalahan mereka, mereka yakin dengan kekuatan Cheng Yan. Karena itu, mereka memberi selamat kepada Cheng Yan, menunjukkan sikap sportif yang baik. Selamat, Cheng Yan. Cheng Yan tersenyum tipis saat berkata, masih terlalu dini bagimu untuk memberi selamat padaku. Lagi pula, kompetisi belum berakhir. Menurut pendapat semua orang, Cheng Yan hanya bersikap rendah hati. Tidak ada keraguan dalam pikiran mereka bahwa Cheng Yan pasti akan menjadi pemenang kompetisi dan Mansion Master sementara dari Divine Spirit Mansion. Pada saat ini, Wang Chun berkata sambil menghela nafas, Cheng Yan pasti akan menjadi Master Mansion sementara dari Divine Spirit Mansion kita. Dia cukup kuat dan muda. Jika dia benar-benar beruntung, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi dewa tertinggi selama pertempuran kerajaan suci di Destiny Canyon. Tak seorang pun, termasuk Duan Lingtian, tahu banyak tentang Destiny Canyon atau Battle of the Divine Kingdoms. Namun, sebagian besar dari mereka berpikir bahwa kompetisi tersebut kemungkinan melibatkan Kaisar Dewa tingkat lanjut dari berbagai kerajaan surgawi yang bertarung dan bahwa selama proses tersebut, mereka mungkin mengalami pertemuan kebetulan yang akan membantu mereka menjadi dewa tertinggi. Sementara kerumunan berbisik di antara mereka sendiri, percaya diri tentang kemenangan Cheng Yan berdiri di arena, tampak tak terkalahkan saat menunggu lawan berikutnya. Waktu terasa berjalan lambat sebelum akhirnya hampir tengah hari. Meskipun semua orang yakin tentang kemenangan Cheng Yan segera setelah dia mengalahkan Kaisar Dewa tingkat lanjut terakhir yang hadir di tempat kejadian, tidak ada yang tersisa. Lagi pula, mereka tidak mau ketinggalan jika Kaisar Dewa tingkat lanjut lainnya, tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya, muncul. Tinggal 15 menit lagi. Jika tidak ada Kaisar Dewa Maju lainnya yang muncul, Cheng Yan akan dinobatkan sebagai pemenang dan kompetisi akan berakhir. Betul sekali. Selain itu, sekarang beberapa jam telah berlalu sejak pertarungan terakhir, Lord Cheng juga hampir sepenuhnya memulihkan energinya dengan pil penyembuhan surgawi. Bukankah sudah jelas bahwa dia sekarang lebih kuat? Bahkan jika Kaisar Dewa tingkat lanjut lainnya muncul, akan sulit baginya untuk mengalahkan Tuan Cheng. Tidak lama kemudian, seseorang berkata sambil menghela nafas, kita sudah setengah jalan dalam 15 menit terakhir, kurasa kita akan segera pergi. Seharusnya tidak ada lagi perubahan dengan waktu yang tersisa begitu sedikit. Pada saat ini, Wang Chun, yang memiliki pemikiran yang sama dengan orang banyak,
berkata kepada Duan Lingtian, "Saudaraku, tidak ada lagi yang bisa dilihat sekarang, waktu hampir habis. Saya pikir kita bisa kembali ke kota mansion sekarang." Karena Duan Lingtian sesekali membalas Wang Chun berasumsi bahwa mereka bukan teman. Sayangnya, itu hanya perasaan sepihak. Duan Lingtian mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Sudah waktunya untuk kembali ke kota mansion." Setelah beberapa saat, dia terus berkata, "Namun, sebelum kita melakukan itu, ada satu hal lagi yang harus saya lakukan." "Hah? Apa itu?" tanya Wang Chun bingung. Duan Lingtian tidak membalas Wang Chun dan tiba-tiba menghilang dari pandangan. Setelah melihat ini, Wang Chun menjadi semakin bingung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Dia pergi. Kenapa dia tidak menungguku?" Wang Chun, yang mengira Duan Lingtian telah pergi, berbalik. Dia benar-benar terkejut saat melihat sosok ungu yang familiar di arena. Pada saat yang sama, kerumunan itu menjadi gempar ketika mereka melihat sosok ungu telah terbang ke arena untuk menghadapi Cheng Yan, yang telah mengalahkan 3 kaisar dewa tingkat lanjut secara berurutan. Mirip dengan yang lain, Cheng Yan kaget saat melihat Duan Lingtian. Dia tidak mengharapkan siapapun untuk menantangnya begitu dekat dengan akhir kompetisi. Yang paling penting dan mengejutkan, Duan Lingtian hanyalah seorang kaisar dewa yang belum sempurna. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Kamu hanya seorang kaisar dewa yang belum sempurna, tetapi kamu ingin menantangku untuk posisi tuan rumah sementara dari Istana Roh Surgawi." Kerumunan bahkan lebih terkejut ketika mendengar bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang kaisar dewa yang belum sempurna. Banyak dari mereka mengira bahwa Duan Lingtian telah salah memasuki arena sementara beberapa dari mereka merasa bahwa Duan Lingtian memiliki keinginan untuk mati. Kaisar dewa yang belum sempurna. Apakah dia memiliki keinginan mati? Beraninya dia menantang Tuan Cheng Yan. Aku melihatnya merapal teleportation profanity. Mungkin, dia salah memasuki arena. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang salah perhitungan dan tiba di tempat yang salah setelah menggunakan kedalaman teleportasi. Pada saat yang sama, utusan kerajaan surgawi yang adil tidak bisa menahan alisnya sedikit. Dia secara alami berpikir itu tidak masuk akal bahwa kaisar dewa yang belum sempurna memiliki keberanian untuk menantang kaisar dewa yang maju. Meskipun kemungkinannya rendah, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hati, apakah Cheng Yan mengatur agar dia memasuki arena untuk mencegah kaisar dewa tingkat tinggi lainnya menantangnya di saat-saat terakhir? Tatapan pembawa pesan menjadi dingin ketika dia memikirkan hal ini. Dia paling membenci trik kecil semacam ini. Dia mengejek dengan dingin, menarik perhatian semua orang. Kemudian, dia berkata, "Tidak disangka kaisar dewa yang belum sempurna cukup berani untuk menantang kaisar dewa yang maju. Untuk membuktikan ini tidak dipentaskan, pertarungan ini akan menjadi pertarungan hidup atau mati. Jika Anda berdua tidak mau bertarung hidup mati, Anda berdua bisa menyerah, dan Anda berdua akan didiskualifikasi dari kompetisi." Mansion Master sementara dari Divine Spirit Mansion kemudian akan dipilih di antara 3 kaisar dewa tingkat lanjut lainnya. Kerumunan tercengang dan bingung dengan kata-kata utusan itu. Namun, setelah beberapa saat, beberapa dari mereka mengetahui pikiran dan niat pembawa pesan untuk tiba-tiba mengubah peraturan. Jadi, apakah pemuda berpakaian ungu ini ada di sini untuk membantu Tuan Cheng mengulur waktu? Apakah itu perlu? Saya pikir Tuan Cheng sepertinya tidak mengharapkan utusan itu tiba-tiba mengubah aturannya, bukan? Kurasa Tuan Cheng harus membunuh pemuda berpakaian ungu itu sekarang. Jika tidak, dia akan didiskualifikasi. Jika dia kaki tangan Tuan Cheng, saya pikir Tuan Cheng tidak akan membunuhnya, kan? Mungkin bukan itu masalahnya. Jika dia tidak terkait dengan Lord Cheng, saya pikir mungkin Lord Cheng akan membunuhnya untuk menjadi Master Mansion sementara dari Divine Spirit Mansion kita. Tatapan semua orang skeptis dan curiga saat mereka melihat Duan Lingtian dan Cheng Yan. Pada saat yang sama, Wang Chun bergumam pelan, bingung, jadi Duan Lingtian datang untuk membantu Cheng Yan. Jika memang itu masalahnya, maka hal-hal tidak terlihat baik untuknya. Wang Chun menghela nafas dalam hati. Saya harap Cheng Yan tidak akan membunuhnya hanya agar dia bisa menjadi tuan rumah sementara dari rumah roh surgawi. Sementara itu, Cheng Yan merasa sangat dirugikan saat dia berpikir, utusan itu mengira aku yang mengatur ini. Pada saat yang sama, Cheng Yan memandang Duan Lingtian dengan marah, merasakan darahnya mendidih. Dia berkata dengan dingin, "Berat, semua orang mengira aku mempekerjakanmu untuk mengulur waktu, tapi kamu tahu yang sebenarnya.
Saya tidak tahu mengapa Anda tiba-tiba memasuki arena saat ini, tetapi bersiaplah untuk mati. Bab 4165, Duan Lingtian membunuh Kaisar Dewa tingkat lanjut hanya dengan serangan Duan Lingtian tertegun. Dia mengira orang banyak akan kagum melihat Kaisar Dewa yang belum sempurna menantang Kaisar Dewa yang maju. Bertentangan dengan harapannya, semua orang yakin bahwa dia dipekerjakan oleh Cheng Yan. Akibatnya, utusan kerajaan surgawi yang adil bahkan mengubah aturannya. Keduanya akan didiskualifikasi dan kehilangan kesempatan untuk menjadi Mansion Master sementara kerajaan roh surgawi jika mereka mundur dari pertarungan hidup atau mati sekarang. Meskipun demikian, Duan Lingtian sangat tenang saat menghadapi ancaman Cheng Yan. Meskipun Cheng Yang agak kuat, dia yakin bisa mengalahkan Cheng Yan. Dia berkata tanpa ekspresi, jika kamu pikir kamu bisa membunuhku, maka lakukanlah. Cheng Yan mencibir. Kemudian, energi surgawinya, yang diilhami oleh hukum, melonjak hebat saat dia menyerang Duan Lingtian. Dengan setiap gerakan, kekosongan itu bergetar. Dia berteriak, karena kamu memiliki keinginan mati, aku sangat senang untuk memenuhi keinginanmu. Semua orang bergidik dalam hati saat mereka menyaksikan Cheng Yan bergerak. Lord Cheng Yan benar-benar akan membunuhnya. Tanda seru. Berdasarkan situasi saat ini, kurasa dia tidak disewa oleh Tuan Cheng Yan untuk mengulur waktu. Saya setuju. Kalau tidak, pemuda berpakaian ungu itu tidak akan mengucapkan kata-kata itu dan akan memohon untuk hidupnya sekarang. Karena dia tidak dipekerjakan oleh Tuan Cheng Yan, dari mana dia menemukan kepercayaan diri untuk menantang Tuan Cheng Yan? Siapa tahu, aku benar-benar mengira dia salah berteleportasi ke arena. Sepertinya bukan itu masalahnya. Lagi pula, dia sepertinya tidak takut sama sekali. Akan masuk akal jika dia adalah Kaisar Dewa Perantara karena akan ada kemungkinan besar bahwa kekuatannya sebanding dengan Kaisar Dewa tingkat lanjut. Namun, dia hanyalah seorang Kaisar Dewa yang belum sempurna. Pada saat yang sama, utusan kerajaan surgawi yang adil juga bingung. Dia mengerutkan kening saat dia berpikir pada dirinya sendiri, apakah aku salah? Di mana Kaisar Dewa yang belum sempurna ini menemukan kepercayaan diri untuk menantang Kaisar Dewa yang maju? Di arena, suara yang menghancurkan bumi terdengar di udara saat Cheng Yan melayangkan tinjunya ke Duan Lingtian. Dia bahkan tidak repot-repot mengeluarkan artefak surgawi yang menonjol. Dia merasa akan memalukan baginya jika dia menggunakan artefak surgawi yang menonjol untuk berurusan dengan Kaisar Dewa yang belum sempurna. Menghadapi serangan mengerikan Cheng Yan, Duan Lingtian bahkan tidak bergerak. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, kamu membuat kesalahan fatal karena tidak menggunakan artefak surgawimu yang menonjol. Kemudian, dia menghela nafas ringan sebelum menambahkan, jika kamu menggunakan artefak surgawimu yang menonjol, aku tidak akan bisa membunuhmu hanya dengan serangan. Begitu Duan Lingtian berbicara, badai spasial mengamuk di sekelilingnya saat sinar pedang 7 warna melesat ke arah Cheng Yan. Swoosh! Pedang bersiul di udara saat merobek udara, tampak seolah-olah itu bisa menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Meskipun Duan Lingtian telah melemparkan Mastery Dao dan Sword Dao, kerumunan hanya merasakan Sword Dao. Hanya dewa tertinggi yang bisa merasakan penguasaan daunnya. Setelah melihat ini, Cheng Yan berseru tak percaya, tidak mungkin. Sinar pedang 7 warna menghancurkan serangan Cheng Yan sebelum tiba-tiba berlipat ganda dan menusuknya sebelum dia bisa menyerang lagi. Setelah itu, tubuhnya yang berlubang dari sinar pedang 7 warna dihancurkan oleh badai spasial yang menyapu. Ketika keributan mereda, hanya kabut darah dan cincin spasial yang terlihat. Keheningan turun di seluruh tempat. Ketika Duan Lingtian mengklaim cincin spasial Cheng Yan dan menyimpannya, semua orang akhirnya sadar kembali dan tersentak kaget dan tidak percaya. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatapnya dengan tidak percaya seolah-olah dia adalah monster. Bahkan utusan berpengalaman dari kerajaan surgawi yang adil, bersama dengan bawahannya, terkejut dan tidak percaya. Dia membunuh Cheng Yan. Kaisar Dewa yang belum sempurna membunuh Kaisar Dewa yang maju dalam beberapa detik hanya dengan serangan. Dia memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Itu saja sudah cukup untuk mengejutkan seluruh kerajaan surgawi. Dengan itu, tidak ada Kaisar Dewa yang belum sempurna di kerajaan surgawi kita yang cocok untuknya sama sekali. Dia juga memahami Sword Dao. Bukan hanya itu, pemahamannya tentang hukum ruang juga sangat mendalam.
Sulit untuk menemukan kaisar dewa yang belum sempurna dan menengah di kerajaan surgawi yang memiliki tingkat pemahaman hukum yang sama dengannya. Surga, aku tidak percaya aku baru saja menyaksikan kaisar dewa yang belum sempurna membunuh kaisar dewa tingkat lanjut. Siapa dia? Kenapa dia begitu kuat? Apalagi kerajaan surgawi kita, tidak mungkin menemukan kaisar dewa yang belum sempurna sama menakutkannya dengan dia di seluruh benua langit selatan, kan? Pada saat yang sama, Wang Chun baru saja pulih dari keterkejutannya. Beberapa saat sebelumnya, dia masih khawatir tentang Cheng Yan yang membunuh Duan Lingtian. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Cheng Yan, kaisar dewa tingkat lanjut yang kuat, akan mati sebagai gantinya. Di arena, Duan Lingtian berkata dengan tenang, masih ada waktu tersisa. Apakah ada yang tertarik untuk menantang saya? Karena Duan Lingtian telah membunuh Cheng Yan dengan sangat cepat, masih ada sedikit waktu tersisa sebelum kompetisi berakhir. Berdasarkan waktu yang dibutuhkannya untuk membunuh Cheng Yan, dia masih punya cukup waktu untuk membunuh selusin orang seperti Cheng Yan. Kerumunan bergidik setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Kaisar dewa tingkat lanjut, yang dikalahkan oleh Cheng Yan, masih menatap Duan Lingtian dengan tidak percaya. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa kaisar dewa yang belum sempurna mampu membunuh kaisar dewa yang maju. Sementara itu, orang-orang yang sedang membicarakan sosok berbaju ungu itu tiba-tiba menyadari bahwa mereka bahkan tidak tahu namanya. Saya belum pernah mendengar atau melihat sesuatu yang absurd seperti ini. Tidak disangka kaisar dewa yang belum sempurna membunuh kaisar dewa tingkat lanjut. Apalagi kerajaan surgawi yang adil, pemuda ini akan menjadi terkenal di benua langit selatan. Tunggu, apakah ada yang tahu namanya? Segera setelah itu, beberapa dari mereka ingat pernah melihat Wang Chun bersama Duan Lingtian sebelumnya dan menoleh untuk melihatnya. Dia seharusnya tahu nama pemuda berjubah ungu itu. Betul sekali, aku melihatnya bersama pemuda berbaju ungu tadi. Wang Chun yang dibanjiri pertanyaan dari beberapa orang akhirnya mengungkap nama Duan Lingtian setelah mendapat izin dari Duan Lingtian. Dia berkata, namanya Duan Lingtian. Tak perlu dikatakan, setiap orang yang mendengar nama Duan Lingtian mengingat namanya. Bagaimanapun, dia adalah kaisar dewa yang belum sempurna yang membunuh kaisar dewa tingkat lanjut. Bahkan jika Cheng Yan tidak menggunakan artefak surgawi yang menonjol sebelumnya, prestasi itu masih sangat mengejutkan. Prestasi ini belum pernah terjadi sebelumnya tidak hanya di kerajaan surgawi yang benar, tetapi juga kerajaan surga selatan. Mereka baru saja menyaksikan Duan Lingtian membuat sejarah. Pada saat ini, utusan kerajaan surgawi yang adil akhirnya angkat bicara. Dia berkata dengan lantang, saya umumkan bahwa Duan Lingtian adalah pemenang kompetisi, dan dia sekarang adalah Mansion Master sementara dari Divine Spirit Mansion. Dengan ini, Duan Lingtian akhirnya mencapai tujuannya. Awalnya, utusan kerajaan surgawi yang adil berencana untuk kembali ke ibu kota setelah menunjuk Mansion Master sementara dari Divine Spirit Mansion. Mansion Master sementara diharapkan melakukan perjalanan ke ibu kota sendiri sebulan kemudian. Namun, setelah menyaksikan kekuatan mengejutkan Duan Lingtian, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk berangkat ke ibu kota bersama Duan Lingtian. Bagaimana mungkin dia tidak dapat mengatakan bahwa seseorang seperti Duan Lingtian akan melambung tinggi di masa depan? Dengan kemampuan Duan Lingtian, sekali Duan Lingtian menjadi kaisar dewa yang maju, bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh dewa tertinggi juga. Karena itu, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus untuk berteman dengan Duan Lingtian? Jika dia bisa berteman dengan Duan Lingtian, dia pasti akan mendapat manfaat darinya. Pada saat yang sama, Duan Lingtian merasa puas saat melihat antusiasme pembawa pesan. Lagi pula, sebagai utusan kerajaan surgawi yang benar, utusan itu pasti berstatus tinggi di kerajaan surgawi dan pasti lebih berpengetahuan daripada kebanyakan orang. Sepertinya dia bisa mendapatkan informasi tentang Destiny Canyon dan Battle of the Divine Kingdoms dari pembawa pesan. Selama perjalanan kembali ke kota Divine Spirit Mansion, utusan kerajaan Divine yang adil berjalan di sebelah Duan Lingtian. Dia sama sekali tidak memandang rendah Duan Lingtian meskipun Duan Lingtian adalah kaisar dewa yang belum sempurna. Meskipun Cheng Yan tidak menggunakan artefak surgawi yang menonjol sebelumnya, tidak sulit untuk melihat bahwa bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan membuat perbedaan besar dan hasilnya akan tetap sama. Utusan itu bertanya, Saudara Lingtian, kami akan berangkat ke ibu kota dalam sebulan. Jika Anda mau,
Dewa pasti akan secara resmi menunjuk Anda sebagai Mansion Master dari Divine Spirit Mansion. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, Saudara Yun He, saya tidak berniat menjadi Master Mansion resmi dari Divine Spirit Mansion. Tujuan saya hanya untuk bergabung dengan Battle of the Divine Kingdoms di Destiny Canyon. Bab 4166, Keputusan Tuhan Yun He, Utusan Kerajaan Surgawi yang Adil, bersikap sangat hangat terhadap Duan Lingtian setelah Duan Lingtian terpilih menjadi tuan rumah sementara dari Istana Roh Surgawi. Itu wajar karena Kaisar Dewa yang belum sempurna, yang mampu membunuh Kaisar Dewa yang maju, pasti luar biasa. Berdasarkan kekuatan Duan Lingtian, dia tahu bahwa hampir semua Kaisar Dewa Perantara bukanlah tandingan Duan Lingtian. Dia harus mengambil kesempatan untuk berteman dengan orang yang luar biasa. Kalau tidak, akan terlambat untuk melakukannya begitu Duan Lingtian menjadi lebih kuat dan mengungguli dia. Terlepas dari kekuatan Duan Lingtian, dia bisa merasakan betapa mudanya Duan Lingtian. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa Duan Lingtian sangat berbakat? Seseorang yang berbakat seperti Duan Lingtian pasti akan melambung tinggi di masa depan selama dia tidak mati sebelum waktunya. Saudara Lingtian, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya terkejut dengan jawaban Anda, kata Yun He. Dia sudah menduga ini. Selain itu, jika dia berada di posisi Duan Lingtian, dia juga akan merasa bahwa kerajaan surgawi yang adil adalah tempat yang terlalu kecil untuknya. Di kerajaan surgawi yang adil, sangat sedikit orang yang berani menyinggung Yun He karena dia mendapat dukungan dari penguasa kerajaan surgawi yang adil, yang merupakan dewa tertinggi. Namun, dia telah menjadi kaisar dewa yang maju untuk waktu yang lama, dan dia juga berada di masa jayanya. Jika memungkinkan, dia ingin naik lebih tinggi, dan menurutnya, menjalin hubungan dengan Duan Lingtian mungkin memberinya kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Bagaimanapun, Saudara Lingtian, orang-orang di ibu kota pasti akan tercengang oleh bakatmu yang luar biasa. Tidak, bahkan mereka dari kerajaan surgawi lainnya akan tercengang. Yun He terus berkata, dia menantikan untuk melihat ekspresi tercengang di wajah semua orang ketika mereka menyadari Duan Lingtian, Kaisar Dewa yang belum sempurna, mampu membunuh Kaisar Dewa tingkat lanjut. Saudara Lingtian, selama bulan ini, Anda bisa tinggal di kediaman tuan rumah, dan Anda juga akan diberikan perawatan dari tuan rumah. Anda juga dapat membantu diri Anda sendiri untuk semua yang ada di lemari besi yang ditinggalkan oleh Mansion Mastermu. Tanda seru tanda seru. Bahkan gubernur kota biasa akan memiliki lemari besi di tempat tinggal mereka, apalagi tuan rumah. Sebagian besar harta akan disimpan di lemari besi karena tidak praktis membawa harta kemana-mana. Meskipun ekspresi Duan Lingtian tetap tenang setelah mendengar kata-kata Yun He, dia sangat bersemangat. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar lemari besi Mo Wendao memiliki harta yang dia butuhkan. Hadiah yang diterima Duan Lingtian sebelumnya setelah membunuh Cheng Yan, seorang kaisar dewa tingkat lanjut, hampir setengah dari jumlah energi yang dia terima dari dunia rahasia tingkat kaisar. Saat ini, energi sedang berkecamuk di tubuhnya. Begitu dia benar-benar menyerap energi, dia yakin bahwa dia akan semakin dekat untuk menjadi kaisar dewa perantara. Saya yakin saya akan segera menjadi kaisar dewa perantara. Pada saat itu, saya juga hampir menjadi kaisar dewa tingkat lanjut. Untuk menjadi dewa tertinggi, ini masih merupakan tujuan yang agak sulit untuk dicapai sekarang. Sebelumnya, Duan Lingtian berpikir bahwa tidak akan mudah baginya untuk menjadi kaisar dewa yang maju dalam waktu singkat. Namun, dia merasa cukup berharap sekarang. Hanya dalam waktu kurang dari setahun setelah memasuki ujian dewa, dia telah menjadi kaisar dewa yang belum sempurna, menstabilkan basis kultivasinya, dan hampir menjadi kaisar dewa perantara. Pada awalnya, Duan Lingtian berpikir bahwa menjadi kaisar dewa yang maju jauh di luar jangkauannya. Namun, dia merasa penuh harapan sekarang. Dia telah menjadi kaisar dewa yang belum sempurna, menstabilkan basis kultivasinya, dan bahkan memperoleh kemajuan besar untuk menjadi kaisar dewa perantara dalam waktu kurang dari setahun di pengadilan dewa. Insya Dewa, dia mungkin menjadi perantara dewa dalam pertempuran kerajaan surgawi yang akan berlangsung di takdir Canyon. Begitu saya menjadi kaisar dewa perantara, sangat sedikit pembudidaya di bawah alam dewa tertinggi yang akan cocok untuk saya bahkan jika basis kultivasi saya tidak sepenuhnya stabil. Begitu saya menstabilkan basis kultivasi saya, kecuali ada kaisar dewa tingkat lanjut yang sangat berbakat di dunia ini,
saya seharusnya tidak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah alam dewa tertinggi. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dengan antisipasi. Seorang kaisar dewa perantara yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah alam dewa tertinggi jarang bahkan di antara keajaiban muda yang luar biasa di pasukan peringkat tertinggi. Mata Duan Lingtian semakin cerah saat dia terus berpikir pada dirinya sendiri. Pengadilan para dewa benar-benar pertemuan kebetulan yang menantang surga. Mungkin, saya benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi dewa tertinggi sebelum 1000 tahun dengan bantuan ujian para dewa. Berdasarkan pemahamannya tentang hukum dan tahu langit dan bumi, segera setelah dia menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, dia bahkan mungkin dapat membunuh dewa tertinggi perantara. Perbedaan antara dewa tertinggi yang belum sempurna dan dewa tertinggi perantara tidak seperti kaisar dewa yang belum sempurna, menengah, dan lanjut. Faktanya, perbedaan kekuatan mungkin lebih lebar daripada kaisar dewa yang belum sempurna dan kaisar dewa yang maju. Ketika mereka akhirnya tiba di perkebunan Mansion Master dari Divine Spirit Mansion, Yun He berkata, "Saudara Lingtian, saya tidak akan mengganggu Anda di bulan mendatang. Ingatlah bahwa kita akan berangkat ke ibu kota dalam sebulan. Saya telah mengirim jade komunikasi kembali ke ibu kota untuk memberitahu dia bahwa Anda membunuh kaisar dewa tingkat lanjut hanya dengan serangan. Tidak akan lama sebelum giok yang dikomunikasikan mencapai dia. Dewa dikenal menghargai bakat. Saya percaya dewa akan memperlakukan Anda dengan murah hati dan membantu Anda meningkatkan basis kultivasi Anda sebelum kita berangkat ke Destiny Canyon." "Baik, terima kasih, Saudara Yun He," kata Duan Lingtian. Dia agak bersemangat untuk bertemu penguasa kerajaan surgawi yang adil sekarang. Dia akan sangat gembira jika dia bisa melakukan terobosan sebelum dimulainya pertempuran kerajaan surgawi. Selama beberapa hari berikutnya, Duan Lingtian menemukan beberapa ramuan obat yang sangat berguna baginya dan memurnikannya menjadi pil surgawi karena tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Berdasarkan keterampilan alkimia, dia dapat dengan mudah menyempurnakannya menjadi limit Divine Pills yang akan meningkatkan kultivasinya. Pada saat itulah dia menyadari pemurnian limit Divine Pills di dunia ini tidak membawa kesengsaraan. Karena itu, dia tidak perlu khawatir ketahuan. Namun, meski ketahuan, dia tidak takut sama sekali. Lagi pula, tidak termasuk penguasa kerajaan surgawi yang benar, dia agak percaya diri dengan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu, bahkan jika penguasa kerajaan surgawi yang adil menemukan kemampuan Duan Lingtian untuk menyempurnakan pil batas surgawi, tidak mungkin dia akan menyinggung perasaannya. Lagi pula, sebagai penguasa kerajaan surgawi, dia harus cukup bijak untuk tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Sebulan berlalu hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian tidak hanya memurnikan banyak limit Divine Pills, tetapi dia juga telah sepenuhnya menyerap energi dari hadiah yang dia terima setelah membunuh Cheng Yan. Dia sekarang selangkah lebih dekat untuk menjadi Kaisar Dewa Perantara. Jika jalan untuk menjadi Kaisar Dewa Perantara sekarang panjangnya 100 meter, dia akan melewati batas 10 meter sekarang. Mengingat dia baru saja menjadi Kaisar Dewa yang belum sempurna baru-baru ini, kemajuan 10% dianggap sangat baik. "Saudara Lingtian, ayo pergi." Yun He datang untuk menjemput Duan Lingtian dengan kapal terbang tingkat kaisar sebelum mereka berangkat ke ibu kota kerajaan surgawi yang adil. Selama perjalanan, kapal terbang itu terbang dengan kecepatan kaisar dewa yang maju. Di kapal terbang, Yun He tersenyum ketika berkata kepada Duan Lingtian, "Ibu kotanya tidak terlalu jauh dari kota Divine Spirit Mansion jadi kita akan tiba dalam setengah bulan." Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia menghabiskan waktunya untuk menanyakan pertanyaan Yun He yang ada di pikirannya. Dia secara alami bertanya tentang Battle of the Divine Kingdoms dan Destiny Canyon. Sebelumnya, Yun He telah berjanji untuk menjelaskan semuanya kepada Duan Lingtian sehingga dia tidak ragu sekarang karena Duan Lingtian bertanya lagi padanya. Destiny Canyon adalah tempat ajaib di benua surga selatan. Legenda mengatakan bahwa itu ditinggalkan oleh dewa penciptaan untuk penguasa kerajaan surgawi. Itu hanya bisa dibuka ketika para lord berkumpul dan menggunakan keputusan lord mereka. Seperti yang Anda ketahui, pertempuran akan berlangsung di Destiny Canyon. Destiny Canyon telah ada selama benua surga selatan ada. Banyak orang mengatakan itu ditinggalkan oleh dewa penciptaan. Banyak kaisar dewa sangat ingin bertarung dalam pertempuran kerajaan surgawi karena akan diadakan di Destiny Canyon, yang dikatakan sebagai tempat ajaib.
Selain itu, Kaisar Dewa memiliki peluang untuk menerobos juga, dan Kaisar Dewa tingkat lanjut memiliki peluang untuk menerobos dan menjadi dewa tertinggi. Berdasarkan peristiwa masa lalu, banyak dewa tertinggi di berbagai kerajaan surgawi menjadi dewa tertinggi di ngarai takdir. Bahkan Lord of the Righteous Divine Kingdom saat ini dan dua pendahulunya menjadi dewa tertinggi di Destiny Canyon. Selain itu, Duan Lingtian juga belajar tentang berbagai kerajaan surgawi di benua langit selatan. Dikatakan bahwa penguasa kerajaan surgawi dilindungi oleh langit dan bumi. Bahkan jika penguasa kerajaan surgawi adalah dewa tertinggi yang belum sempurna, dewa tertinggi yang maju masih tidak dapat membunuhnya selama dia tetap berada di wilayahnya. Dewa dan kerajaan surgawinya adalah pilar kekuatan satu sama lain. Selain itu, dekrit dewa juga dikatakan ditinggalkan oleh dewa penciptaan dan tidak ada yang bisa merampok kerajaan surgawi dari dekrit Tuhannya. Keputusan Lord juga yang membuat Lord dari kerajaan surgawi tak terkalahkan di wilayahnya. Dengan ketetapan dewa, dewa tertinggi yang belum sempurna tidak perlu takut pada dewa tertinggi perantara dan lanjutan di wilayahnya sama sekali. Bab 4167, Alam Rahasia Tingkat Tertinggi, ada banyak kerajaan surgawi di benua surga selatan, dan bertahun-tahun telah berlalu, tetapi kerajaan surgawi masih tetap sama, kata Yun He. Tuan kerajaan surgawi kita berasal dari faksi yang sama dengan pendahulunya, sang pendiri. Kerajaan surgawi kita yang benar. Hanya anggota faksi yang dapat mewarisi keputusan dewa. Ketetapan dewa dikatakan sebagai benda suci yang merebut kekayaan langit dan bumi dan ditinggalkan oleh dewa penciptaan. Ini jauh lebih kuat daripada artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Di ibu kota kerajaan surgawi, bahkan jika dewa bukan dewa tertinggi, dia masih memiliki kekuatan dewa tertinggi. Jika di luar ibu kota dan di dalam wilayah kerajaan surgawi, dewa akan memiliki kekuatan dari dewa yang Maha Esa yang maju bahkan jika dia hanyalah dewa yang Maha Esa yang belum sempurna selama dia memiliki keputusan dewa. Di kerajaan surgawi, dewa tidak ada bandingannya. Jika seorang raja terbunuh di luar kerajaan surgawinya, orang lain tidak akan dapat merebut keputusan raja. Keputusan Lord secara otomatis akan kembali ke ibu kota dan keluarga kerajaan. Jika seseorang mencoba untuk merebut keputusan dewa dengan paksa, bahkan jika dia adalah dewa tertinggi yang maju, dia tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Duan Lingtian sedikit tersentak setelah mendengar kata-kata Yun He. Dia tidak lagi berani meremehkan berbagai kerajaan surgawi di benua surga selatan lagi. Meskipun sebagian besar penguasa kerajaan surgawi di benua surga selatan hanyalah dewa tertinggi yang belum sempurna, mereka memiliki keputusan penguasa yang membuat mereka tak terkalahkan di kerajaan surgawi masing-masing. Bahkan dewa tertinggi tingkat lanjut tidak berdaya melawan mereka. Dewa penciptaan. Tampaknya keputusan dewa adalah harta tertinggi yang ditinggalkan oleh pusat kekuatan tertinggi untuk para penguasa kerajaan surgawi. Mereka berfungsi sebagai dasar untuk kerajaan surgawi. Bersama mereka, posisi penguasa akan diturunkan dengan damai di keluarga kerajaan. Bahkan jika seseorang adalah dewa tertinggi yang maju dan penguasa kerajaan surgawi hanyalah dewa tertinggi yang belum sempurna, seseorang tetap tidak akan dapat memberontak dan merebut tahta. Lagi pula, selama penguasa kerajaan surgawi tetap berada di wilayahnya, dia akan memiliki kekuatan dewa tertinggi yang maju dengan keputusan dewa. Tak perlu dikatakan, keputusan dewa diakui sebagai pusaka penting. Itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi, kata Yun He. Ekspresinya serius, dan tatapannya bersinar dengan hormat ketika dia berbicara tentang ketetapan dewa. Tanda seru, keputusan Tuhan. Duan Lingtian juga terkejut dengan kekuatan keputusan dewa. Dengan keputusan dewa, penguasa kerajaan surgawi tidak perlu takut pada siapapun di kerajaan surgawi masing-masing. Bahkan kekuatan yang kuat dengan dewa tertinggi yang maju tidak akan dapat melakukan apapun selama mereka berada di wilayah kerajaan surgawi. Satu-satunya cara adalah jika penguasa kerajaan surgawi meninggalkan kerajaan surgawinya, menjadikan dekrit penguasa tidak berguna. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya kepada Yun He dengan rasa ingin tahu, Destiny Canyon tidak berada di wilayah kerajaan surgawi manapun di benua surga selatan. Bukankah penguasa dari berbagai kerajaan surgawi khawatir akan mati setelah meninggalkan kerajaan mereka masing-masing, wilayah? Setelah mendengar ini, Yun He tersenyum tipis sebelum dia menjawab, pertempuran kerajaan surgawi hanya terjadi sekali setiap 10.000 tahun. Setiap 10.000 tahun, semua keluarga kerajaan-kerajaan surgawi dapat mempersembahkan korban ke surga.
Tujuan dari ritual pengorbanan adalah untuk meminta Dewa Pencipta untuk melimpahkan kekuatan surgawi tertinggi kepada dewa dan keputusan dewa. Selama setahun, keputusan dewa masih akan memberi mereka kekuatan seolah-olah mereka berada di wilayah masing-masing dimanapun di benua langit selatan. Dengan ini, mereka tidak perlu khawatir untuk meninggalkan wilayah mereka karena mereka masih dapat menggunakan kekuatan keputusan dewa. Karena waktu, Destiny Canyon hanya buka selama 10 bulan setiap kali dibuka. Selama bulan pertama, penguasa kerajaan surgawi akan membawa bawahan mereka ke ngarai takdir, dan mereka harus kembali ke kerajaan surgawi masing-masing sebelum akhir bulan terakhir. Jika tidak, ketika keputusan Lord kembali normal, para Lord berisiko mati. Dengan penjelasan ini, Duan Lingtian akhirnya mengerti mengapa penguasa dari berbagai kerajaan surgawi begitu percaya diri untuk meninggalkan kerajaan surgawi masing-masing dan secara pribadi memimpin bawahan mereka ke Destiny Canyon. Karena ritual pengorbanan, mereka tidak perlu khawatir tentang orang atau kekuatan yang menyebabkan masalah di luar kerajaan surgawi masing-masing atau di ngarai takdir. Sebelumnya, Duan Lingtian telah mendengar bahwa ada banyak kekuatan besar di luar kerajaan surgawi. Kekuatan-kekuatan ini memiliki banyak pusat kekuatan yang merupakan dewa tertinggi, menengah dan lanjutan. Banyak dari kekuatan ini tidak lebih lemah dari kerajaan surgawi. Pada saat itu, Duan Lingtian berpikir bahwa tidak akan sulit bagi kekuatan ini untuk menimbulkan masalah di kerajaan surgawi jika mereka menginginkannya. Namun, sekarang setelah dia mengetahui tentang keputusan dewa, dia akhirnya menyadari bahwa terlepas dari kekuatan mereka, kekuatan ini tidak dapat menimbulkan masalah di kerajaan surgawi. Dengan perlindungan dari keputusan dewa dan dewa penciptaan, tidak ada yang bisa merebut tahta kerajaan surgawi kecuali itu adalah kehendak dewa penciptaan. Para penguasa kerajaan surgawi hanya tak terkalahkan di wilayah masing-masing. Ritual pengorbanan sekali dalam 10.000 tahun akan memberi mereka pengecualian sementara selama pembukaan Destiny Canyon. Dengan ini, tidak mungkin para penguasa mengambil kesempatan untuk memperluas wilayah mereka masing-masing. Bagaimanapun, alasan kerajaan surgawi dan kekuatan kuat di luar kerajaan surgawi dapat hidup berdampingan dengan damai adalah karena keputusan Tuhan. Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya saat mereka melakukan perjalanan ke kerajaan surgawi yang adil dari Istana Roh Surgawi. Dia memiliki banyak spekulasi, dan dia juga mengkonfirmasi banyak dari mereka setelah berbicara dengan Yun He. Mereka masih dalam perjalanan ketika Yun He mengangkat tangannya dan mencegat communication Jade. Setelah beberapa saat, dia tersenyum ketika melihat ke arah Duan Lingtian dan berkata, "Saudara Lingtian, saya telah menerima balasan dari dewa kita. Dia telah meminta saya untuk membawa Anda kepadanya segera setelah kami tiba di ibu kota. Dewa menghargai bakat jadi dia pasti tidak akan menganiaya Anda, Saudara Lingtian." Meskipun penguasa kerajaan surgawi tidak ada bandingannya di kerajaan surgawi mereka masing-masing, itu tidak akan terjadi begitu mereka meninggalkan kerajaan surgawi mereka. Setelah meninggalkan kerajaan surgawi mereka, mereka tidak akan cocok untuk sebagian besar kekuatan peringkat tertinggi di luar kerajaan surgawi mereka. Dengan demikian, penguasa kerajaan surgawi secara alami akan mengambil kesempatan untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang kuat. Di masa lalu, pada saat Destiny Canyon dibuka, ada banyak penguasa kerajaan surgawi, bersama dengan bawahan mereka, yang mengandalkan keputusan penguasa mereka untuk bertindak arogan, menyinggung banyak kekuatan peringkat tertinggi. Dengan demikian, bahkan jika pasukan peringkat tertinggi tidak dapat merebut kerajaan surgawi, mereka masih akan membalas. Mereka akan menunggu sampai keputusan Lord kembali normal sebelum mereka berpatroli dan menunggu di luar kerajaan surgawi. Mereka akan membunuh mereka yang berani keluar dari wilayah kerajaan surgawi. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang kerajaan surgawi tidak akan berani meninggalkan kerajaan surgawi, menyebabkan mereka kehilangan banyak pertemuan kebetulan. Bahkan penguasa kerajaan surgawi tidak akan berani meninggalkan kerajaan surgawi dengan gegabah karena keputusan dewa tidak akan berguna begitu dia meninggalkan kerajaan. Karena pelajaran dari masa lalu, banyak kerajaan surgawi sekarang sangat berhati-hati. Meskipun keputusan dewa akan efektif di luar kerajaan surgawi mereka selama 1 tahun selama pembukaan Destiny Canyon, mereka tidak menonjolkan diri dan tidak berani memprovokasi orang lain. Sebaliknya, selama kerajaan surgawi tidak memprovokasi mereka, kekuatan tertinggi juga tidak akan memprovokasi kerajaan surgawi tanpa alasan. Jika seseorang diserang bahkan jika dia tidak memprovokasi siapapun, tidak diragukan lagi pihak lain yang salah.
Namun, jika seseorang terbunuh karena memprovokasi pihak lain tidak dapat disalahkan atas tindakannya. Terima kasih telah menyampaikan kata-kata yang baik untuk saya, Saudara Yun He, kata Duan Lingtian. Tidak sulit baginya untuk menebak bahwa Yun He pasti telah berbicara banyak tentang dia kepada penguasa kerajaan surgawi yang adil. Yun He mengangguk sebagai jawaban. Meskipun dua orang yang bersamanya adalah orang kepercayaannya, jelas bahwa dia tidak ingin didengarkan ketika dia terus berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, ketika kamu melihat dewa, tidak perlu terlalu pendiam. Selain itu, Anda tidak perlu berbicara langsung. Selama Anda secara tidak langsung menunjukkan bahwa Anda bukan orang yang melupakan kebaikan, itu sudah cukup. Dewa tidak terkalahkan di kerajaan surgawi yang benar, tetapi dia tidak berbeda dari dewa tertinggi yang belum sempurna setelah meninggalkan kerajaan. Dengan demikian, bahkan jika dia mengetahui pertemuan kebetulan di luar kerajaan, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menonton saat orang lain bersaing memperebutkan pertemuan kebetulan itu. Banyak penguasa kerajaan surgawi akan berteman dengan pembangkit tenaga listrik di luar kerajaan surgawi mereka, dan beberapa dari mereka bahkan akan bersekutu dengan kekuatan tertinggi melalui perjodohan. Dengan hubungan yang baik, para penguasa secara alami akan dilindungi oleh kekuatan peringkat tertinggi itu. Dengan ini, para penguasa tidak perlu terlalu khawatir ketika meninggalkan wilayah mereka masing-masing untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja. Banyak penguasa kerajaan surgawi yang merupakan dewa tertinggi perantara menjadi satu karena pertemuan kebetulan yang mereka temukan di luar kerajaan surgawi mereka. Tanpa pertemuan kebetulan, mereka hanya bisa berharap untuk menerobos di Destiny Canyon, tapi seperti yang Anda tahu, Destiny Canyon tidak buka sepanjang waktu. Selain itu, jika mereka sangat beruntung, pertemuan kebetulan mungkin muncul di kerajaan surgawi masing-masing, dan mereka akan dapat mengambil kesempatan untuk menerobos. Yun He berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, Saudara Lingtian, dengan bakat dan keterampilan pemahaman Anda yang menantang surga, ketika Anda menjadi dewa tertinggi di masa depan, Anda pasti akan memicu pembukaan rahasia tingkat tertinggi. Dunia yang penuh dengan pertemuan kebetulan. Hanya menunjukkan potensimu untuk menjadi dewa tertinggi di hadapan dewa kita sudah cukup untuk memenangkan hati dewa kita. Jantung Duan Lingtian berdetak kencang setelah mendengar kata-kata Yun He. Jadi ada alam rahasia tingkat tertinggi juga ketika seseorang menerobos dan menjadi dewa tertinggi seperti ketika seseorang menjadi kaisar dewa. Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil menghela nafas ke dalam, sayang sekali. Meskipun saya yakin untuk menjadi dewa tertinggi, tidak mungkin bagi saya untuk melakukannya di pengadilan dewa. Aku bertanya-tanya apakah menerobos dan menjadi dewa tertinggi di medan perang alam akan memicu sesuatu seperti alam rahasia kelas tertinggi. Duan Lingtian merasa bahwa dia memiliki peluang besar untuk menjadi dewa tertinggi di medan perang alam, tetapi dia tidak yakin apakah itu akan memicu pembukaan sesuatu seperti alam rahasia tingkat tertinggi. Aku harus bertanya kepada saudara senior ketiga tentang ini setelah aku meninggalkan tempat ini, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Duan Lingtian dan Yun He terus mengobrol sebentar sebelum Duan Lingtian akhirnya menemukan sudut untuk berkultivasi. Setelah melihat ini, Yun He duduk bersila dan menutup matanya juga. Namun, tidak ada yang tahu apakah dia sedang beristirahat atau berkultivasi. Adapun dua orang dengan Yun He, mereka tetap berdiri dan memantau sekeliling kapal terbang melalui gambar cermin di kapal terbang. Lagi pula, bahkan jika mereka bepergian dengan kecepatan kaisar dewa yang maju, itu tidak berarti mereka aman. Ada banyak pemburu yang merupakan dewa tertinggi di alam liar. Bab 4168, Penguasa Kerajaan Surgawi yang melonjak di Kerajaan Surgawi yang melonjak di benua langit selatan. Gunung Agung runtuh saat ledakan menggelegar terdengar ribuan mil, menyebabkan bumi berguncang hebat. Makhluk hidup di dekatnya terkejut dengan keributan itu dan kabur. Swoosh! Sosok yang tidak terawat muncul di udara. Itu milik seorang gadis muda yang tampak serius. Energi surgawinya yang menakutkan, yang telah dijiwai dengan hukum kehancuran, mengamuk di sekujur tubuhnya, seolah-olah itu bisa menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Tanda seru. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tinggi dan tampan bangkit dari puing-puing gunung yang runtuh. Energi hijau yang ganas keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi bila angin. Dia kaisar dewa tingkat lanjut, tapi dia memiliki kekuatan tempur dari dewa tertinggi yang belum sempurna. Sebuah token dapat dilihat di atas kepala pria parubaya yang tampan itu. Sekilas token itu terlihat biasa saja,
namun auranya luar biasa dan seolah terhubung dengan daratan. Energi melonjak ke token sebelum energi melonjak ke tubuhnya, menyebabkan angin yang mengamuk di sekitarnya tumbuh lebih kuat. Pria parubaya yang tinggi dan tampan itu adalah Xiao Yiyuan, penguasa kerajaan surgawi yang melonjak. Pada saat ini, Xiao Yiyuan menatap gadis di kejauhan dengan ekspresi serius di wajahnya. Namun, matanya mengkhianati keterkejutannya saat dia bergumam, "Jika aku tidak memiliki keputusan dewa, aku mungkin bukan tandingannya." Xiao Yiyuan tidak menyangka akan ada kaisar dewa yang maju di dunia ini yang mampu mengalahkannya, dewa tertinggi yang belum sempurna. Jika bukan karena keputusan Lord yang memberinya kekuatan tak tertandingi di wilayahnya, dia tidak akan menjadi tandingan gadis di depannya yang hanya seorang kaisar dewa tingkat lanjut. Apa yang terjadi? Kekuatanmu tiba-tiba meningkat begitu banyak. Rasanya seperti kamu hampir mengejar kakak perempuanku, gadis itu bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya yang lembut. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yiyuan, yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan selama pertarungan mereka, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan setelah mengeluarkan token yang tampaknya biasa. Xiao Yiyuan menatap gadis itu ketika dia mendengar kata-katanya. Setelah melihat bahwa gadis itu tampaknya tidak berbohong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Lagi pula, berdasarkan kata-katanya, bahkan setelah dia menggunakan keputusan tuannya, dia masih tidak sekuat kakak perempuannya. Siapa kakak perempuannya? Xiao Yiyuan bertanya-tanya dengan hati-hati. Sebelumnya, ketika dia melihat bahwa gadis itu memiliki kekuatan dewa tertinggi yang belum sempurna meskipun hanya menjadi kaisar dewa yang maju, dia curiga bahwa dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Kata-katanya sekarang mengkonfirmasi kecurigaannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiao Yiyuan berkata dengan suara yang dalam, "Gadis kecil, kamu bukan tandinganku." Gadis itu mengangguk setuju sebelum dia berkata, "Memang benar aku bukan tandinganmu dengan tanda itu di tanganmu. Namun, itu tidak berarti kamu juga bisa membunuhku." Setelah itu, apa yang tampak seperti manik hitam yang bergolak dengan energi muncul di tangannya. Meskipun energi terkandung dalam manik hitam, kehampaan bergetar saat manik hitam muncul di tangannya. Pada waktu tertentu, udara akan berhenti seolah-olah waktu telah membeku. Meskipun Xiao Yiyuan tidak tahu apa itu manik hitam, dia secara alami tahu itu luar biasa. Terlebih lagi, berdasarkan kata-kata gadis itu, sepertinya manik hitam itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawanya. Dia tidak berpikir manik hitam memiliki kekuatan ofensif karena tidak mungkin bagi gadis itu untuk menang dengan mengandalkan hal seperti itu. Hanya dewa penciptaan yang dapat menciptakan senjata ofensif yang memungkinkannya mengalahkannya. Untuk alasan ini, dia yakin manik hitam hanya akan menyelamatkan nyawanya. Selain itu, berdasarkan sikapnya, jelas dia sangat percaya diri untuk melarikan diri darinya. Jika dia melarikan diri, aku tidak hanya akan menyinggung perasaannya, tapi aku juga akan mengambil risiko menyinggung kekuatan di belakangnya, pikir Xiao Yiyuan dalam hati saat hatinya bergetar. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Nak, aku tidak berniat membunuhmu. Bahkan, saya bahkan bersedia memberi Anda kesempatan. Pertempuran kerajaan surgawi di Destiny Canyon akan datang. Mengapa saya tidak memberi Anda kesempatan untuk mewakili kerajaan surgawi yang melonjak? Bagaimana menurutmu?" Namun, saat Xiao Yiyuan berbicara, gadis itu terbang dengan cepat. Dia memegang manik hitam di tangannya, tampak seolah siap untuk menghancurkannya kapan saja. Xiao Yiyuan sedikit mengernyit saat melihat ini. Setelah beberapa saat, dia terbang mengejarnya sambil berkata, "Nak, aku tulus tentang ini." Gadis. Meskipun gadis itu mengganggu kultivasi tertutup Xiao Yiyuan dan menyerangnya tanpa alasan, yang membuatnya sangat kesal, dia waspada dan takut padanya, berpikir bahwa dia mungkin mendapat dukungan dari kekuatan yang kuat. Kemudian, dia berpikir tentang pertempuran kerajaan surgawi di takdir Canyon yang akan datang dan memutuskan untuk mengundang gadis itu untuk mewakili kerajaan surgawi yang melonjak selama pertempuran kerajaan surgawi. Dengan kekuatannya, dia tidak ragu bahwa kerajaan surgawi yang melonjak akan mendapat manfaat besar. Xiao Yiyuan masih bertanya-tanya apakah gadis itu tidak menyadari pertempuran kerajaan surgawi di takdir Canyon atau apakah dia sudah mewakili kerajaan surgawi lain ketika suara retak terdengar di udara. Gadis itu menghancurkan manik hitam di tangannya. Setelah itu, energi yang begitu kuat sehingga mengejutkan Xiao Yiyuan meledak dan menyelimuti gadis itu. Itu merobek ruang terbuka sebelum membawa gadis itu pergi. Mungkin,
Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa dia telah menggunakan kedalaman teleportasi hukum ruang angkasa, tetapi dia lebih tahu. Dia tidak bisa merasakan hukum ruang dalam energi itu sama sekali. Sebaliknya, dia bisa merasakan hukum kehancuran. Dia berspekulasi bahwa manik hitam itu milik pembangkit tenaga listrik yang ahli dalam hukum kehancuran. Yang terpenting, energi dari manik hitam itu begitu kuat sehingga bisa merobek ruang dengan mudah. Bahkan dia, dengan ketetapan dewa, tidak dapat melakukannya dengan mudah. Siapa dia? Xiao Yiyuan bertanya-tanya dengan keras, masih shock. Pada saat yang sama, melalui keputusan dewa, Xiao Yiyuan dapat merasakan bahwa gadis itu telah meninggalkan wilayah kerajaan surgawi yang melonjak. Sementara itu, robekan spasial muncul sebelum seorang gadis keluar dari robekan spasial. Dia sekarang berada di kerajaan surgawi di sebelah kerajaan surgawi yang melonjak. Jika kakak tertua mengetahui bahwa saya menggunakan harta penyelamat yang dia berikan kepada saya di pengadilan para dewa, dia pasti akan menghukum saya, gadis itu bergumam pada dirinya sendiri dengan cemberut, jelas khawatir, mungkin, ketika saya pergi tempat ini, saya harus mengatakan bahwa saya memberikan harta yang menyelamatkan jiwa kepada saudara junior dan bahwa dialah yang menggunakannya. Ini alasan yang bagus. Aku sangat pintar. Adik laki-laki sangat baik jadi saya yakin dia akan membantu saya. Pada saat yang sama, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa seseorang telah memilihnya untuk disalahkan atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Dia mengikuti Yun He dan akhirnya tiba di ibu kota kerajaan surgawi yang adil. Ibu kota kerajaan surgawi yang benar secara alami sangat luas dan megah. Duan Lingtian terkagum-kagum saat melihat kota dari jauh. Kota itu tampak kuno dan mengesankan. Meskipun tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, itu masih berdiri tegak dan kuat. Pada saat ini, Yun He berkata sambil tersenyum, Saudara Lingtian, saya akan mengatur tempat tinggal Anda terlebih dahulu. Anda dapat beristirahat selama beberapa hari sebelum saya membawa Anda kepada dewa. Terima kasih, Saudara Yun He, jawab Duan Lingtian. Yun He mengatur agar Duan Lingtian tinggal di halaman independen di sebuah kompleks besar di bagian timur ibu kota. Dia menjelaskan, komponen ini digunakan untuk menampung tamu. Kali ini digunakan untuk menampung semua Master Mansion. Beberapa Master Mansion telah tiba, dan beberapa masih dalam perjalanan. Ketika semua orang ada di sini, dewa akan mengadakan perjamuan. Ada baiknya Anda berkenalan dengan Master Mansion lainnya. Mungkin, kalian akan bisa saling menjaga saat memasuki Destiny Canyon. Setelah jeda singkat, Yun He melanjutkan berkata, tentu saja, itu tidak berarti Anda dapat sepenuhnya mempercayai orang lain dari kerajaan surgawi yang sama. Bahkan jika saya dapat memasuki Destiny Canyon, Anda juga tidak boleh mempercayai saya sepenuhnya. Ketika ada konflik kepentingan, bahkan saudara akan saling menyerang. Meskipun peringatan Yun He berlebihan, Duan Lingtian tetap mendengarkan dengan sabar. Lagi pula, dia bisa merasakan ketulusan Yun He. Halaman Duan Lingtian datang dengan pelayan dan pelayan untuk melayaninya. Ketika dia masuk, sebuah plakat dengan kata-kata, Tuan Rumah Sementara dari Istana Roh Surgawi, muncul di pintu masuk halaman, menunjukkan bahwa halaman itu sudah ditempati. Setelah mengobrol sebentar dengan Duan Lingtian, Yun He akhirnya berkata sebelum dia pergi, Saudara Lingtian, saya akan pergi dulu. Silakan beristirahat dengan baik. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Saat Yun He pergi, dia menarik perhatian dua orang. Bukankah itu Yun He, utusan kerajaan surgawi yang adil dan tangan kanan dewa kita? Mereka yang tinggal di kompleks itu adalah tuan rumah mansions di kerajaan surgawi yang adil. Dengan demikian, keduanya dengan mudah mengenali Yun He. Yun He dikirim sebagai utusan ke Divine Mansion Spirit, tapi dia adalah wakil komandan tentara kekaisaran kerajaan surgawi yang adil di Istana Kekaisaran. Kekuatannya tidak lebih lemah dari berbagai tuan rumah di kerajaan surgawi yang adil. Yun He secara pribadi mengirim seseorang ke sini. Siapa yang begitu beruntung mendapatkan perlakuan seperti itu? Bahkan kamu dan aku tidak dikirim ke sini oleh seseorang dengan status Yun He. Duo yang sedang minum teh terdengar tidak puas saat berbicara. Tak perlu dikatakan, terlepas dari ketidakpuasan mereka, mereka secara alami tidak berani bertanya terlalu banyak. Sepertinya orang lain yang dipimpin Yun He secara pribadi di sini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Aku ingin tahu tuan mansion mana yang menerima perlakuan seperti itu. Selain dua tuan rumah, ada juga beberapa tuan rumah yang memperhatikan Yun He.
Mereka semua agak penasaran. Tidak ada yang namanya rahasia mutlak di dunia ini. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Tuan Mansion sementara dari Divine Spirit Mansion. Kaisar Dewa yang belum sempurna yang mampu membunuh Kaisar Dewa tingkat lanjut. Bab 4169, Zhu Yingjun Kaisar Dewa yang belum sempurna membunuh Kaisar Dewa yang maju tidak hanya belum pernah terjadi sebelumnya di Kerajaan Surgawi yang adil, tetapi juga belum pernah terjadi sebelumnya di Kerajaan Surga Selatan. Duan Lingtian adalah Kaisar Dewa pertama yang mencapai prestasi seperti itu. Selain itu, insiden tersebut direkam melalui Floating Image Pulse dan telah menyebar ke ibu kota Kerajaan Surgawi yang adil. Luar biasa. Banyak Master Mansion menghela nafas kagum setelah menonton rekaman dari Floating Image Pearl di kompleks luas di ibu kota Kerajaan Surgawi yang adil. Ternyata, memang benar bahwa Kaisar Dewa yang belum sempurna telah membunuh Kaisar Dewa tingkat lanjut. Sebelumnya, mereka masih meragukan kebenaran kabar tersebut. Lagi pula, bagi mereka, jarak antara Kaisar Dewa yang belum sempurna dan yang maju terlalu besar. Bagi mereka, tampaknya tidak mungkin bagi Kaisar Dewa yang belum sempurna untuk membunuh Kaisar Dewa tingkat lanjut bahkan jika yang pertama memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap dan yang terakhir tidak. Hanya ketika mereka menonton rekaman dari Mutiara Gambar Terapung, mereka menyadari bahwa berita itu tidak dibesar-besarkan sama sekali. Dia terlalu kuat. Meskipun dia hanya seorang Kaisar Dewa yang belum sempurna, kekuatannya menakutkan. Berdasarkan kekuatan tempur yang dia tunjukkan, bahkan jika Cheng Yan telah menggunakan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap, dia tetap tidak akan cocok untuk Duan Lingtian, kan? Karena banyak dari orang-orang ini tidak hadir selama kompetisi untuk menjadi Mansion Master sementara dari Divine Spirit Mansion, ada beberapa orang yang masih meragukan kekuatan Duan Lingtian. Kaisar Dewa yang belum sempurna itu baru saja beruntung. Aku setuju. Kalau tidak, kenapa dia hanya mengeluarkan senjatanya di akhir? Sepertinya dia khawatir Kaisar Dewa yang maju juga akan mengeluarkan senjatanya, menyebabkan dia kehilangan keuntungannya. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari apa yang dikatakan orang lain. Bahkan jika dia sadar, dia tidak akan memperhatikan mereka. Setelah tiba di ibu kota Kerajaan Surgawi yang adil, Duan Lingtian tidak tinggal lama di halaman rumahnya. Keesokan paginya, dia meninggalkan halaman rumahnya untuk berkeliaran di jalan-jalan ibu kota yang ramai. Jalan-jalan ibu kota bersih dan dikelola dengan ketat. Para pedagang asongan tidak diperbolehkan mendirikan lapaknya dimanapun mereka mau, dan mereka hanya boleh mendirikan lapaknya di daerah tertentu. Duan Lingtian berkeliaran di jalanan ibu kota sendirian. Kadang-kadang, ketika dia melihat kios obat, dia akan melihat jamu, dan jika dia melihat sesuatu yang dia butuhkan, dia akan membelinya. Dia tidak lagi tertarik pada pil surgawi. Lagi pula, pil surgawi yang berguna baginya sekarang adalah pil surgawi yang langka, dan tidak mungkin ditemukan di toko dan kios di sini. Duan Lingtian baru kembali ke kompleks saat malam tiba. Duan Lingtian tidak pergi lagi sampai Yun He datang mencarinya beberapa hari kemudian. Setelah menyapa Duan Lingtian, Yun He berkata, "Saudara Lingtian, Tuhan punya waktu hari ini, dan dia ingin bertemu denganmu." Yun He sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Alih-alih mengatakan bahwa penguasa kerajaan surgawi yang adil memanggil Duan Lingtian untuk menemuinya, dia mengatakan bahwa penguasa kerajaan surgawi yang adil ingin bertemu Duan Lingtian. Kata-kata sebelumnya menunjukkan bahwa Duan Lingtian lebih rendah dari penguasa kerajaan surgawi yang adil sementara yang terakhir menunjukkan bahwa penguasa kerajaan surgawi yang adil memperlakukan Duan Lingtian sederajat. Duan Lingtian secara alami memperhatikan kata-kata Yun He, tetapi dia tidak tahu apakah ini niat Yun He atau niat penguasa kerajaan surgawi yang adil. Setelah memimpin Duan Lingtian keluar dari kompleks ke istana di ibu kota kerajaan surgawi yang adil, banyak orang akan dengan hormat menyapa dan membungkuk kepada Yun He ketika mereka melihatnya. Wakil Komandan. Salam, Wakil Komandan. Saat itulah Duan Lingtian menemukan bahwa Yun He adalah Wakil Komandan Tentara Kekaisaran di Istana Kekaisaran Kerajaan Surgawi yang adil. Setelah memasuki istana, Yun He memimpin Duan Lingtian ke aula yang megah. Dua patung batu dari makhluk berbeda berdiri di kedua sisi pintu masuk. Duan Lingtian tidak mengenali kedua makhluk itu, dan mereka jelas bukan manusia. Yang mulia, saya telah membawanya ke sini, kata Yun He dengan hormat. Setelah itu, tawa hangat terdengar dari aula sebelum sesosok berjalan keluar dari aula.
Sosok itu milik seorang pemuda yang mengenakan jubah emas muda yang mewah. Dia tampan dan memiliki sikap yang agung. Yun He membungkuk dan menyapa, "Yang mulia." Duan Lingtian menangkupkan tinjunya ke pemuda itu dan berkata, "Salam, saya Duan Lingtian." Duan Lingtian tidak menyangka penguasa kerajaan surgawi yang adil begitu muda. Penguasa kerajaan surgawi yang adil juga menangkupkan tinjunya ke Duan Lingtian dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Lingtian, tidak perlu bersikap sopan. Meskipun saya adalah penguasa kerajaan surgawi yang adil, saya hanya sampai di tempat saya sekarang dengan mengandalkan ayah saya, Yu Yin. Saya tidak bisa membandingkan diri saya dengan Anda sama sekali. Saudara Lingtian, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat memanggil saya sebagai Saudara Su." Duan Lingtian tahu bahwa anggota keluarga kerajaan di kerajaan surgawi yang adil memiliki nama belakang, Su. Karena pihak lain mengatakan demikian, dia tidak lagi sopan dan formal seperti sebelumnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Kakak Su." Zhu Yingjun, penguasa kerajaan surgawi yang adil, tertawa ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Senyumnya melebar saat dia berkata, "Sangat bagus, sangat bagus." Setelah itu, Zhu Yingjun secara pribadi memimpin Duan Lingtian ke aula. Tidak ada orang lain di aula. Yun He berjaga di pintu masuk aula. Sedikit kejutan bisa dilihat di matanya saat ini. Meskipun dia tahu bahwa Zhu Yingjun akan bersahabat dengan Duan Lingtian, dia tidak menyangka Zhu Yingjun begitu ramah sampai-sampai dia meminta Duan Lingtian untuk memanggilnya, Saudara Su. Dia telah menjadi bawahan Zhu Yingjun selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhu Yingjun begitu ramah. Dia berpikir dalam hati, sepertinya Saudara Lingtian memiliki banyak nilai bagi Yang Mulia. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa Zhu Yingjun sangat ramah terhadap Duan Lingtian karena nilai Duan Lingtian. Itu pasti bukan karena kekuatan Duan Lingtian saat ini. Duan Lingtian secara alami mengetahui hal ini dengan sangat baik. Secara hipotetis, jika Duan Lingtian menerobos dan menjadi dewa tertinggi di sini, dan dia dan Zhu Yingjun menemukan harta langka di alam rahasia tingkat tertinggi, dia yakin Zhu Yingjun akan membunuhnya untuk harta itu jika Zhu Yingjun yakin dengan kekuatannya. Dunia dalam ujian dewa bahkan lebih kejam dari dunia nyata. Duan Lingtian mengetahui hal ini sehingga dia tidak berani ceroboh dan selalu waspada. Pada saat ini, Zhu Yingjun menghela napas kagum dan berkata, "Saudara Lingtian, ini adalah pertama kalinya saya, Zhu Yingjun, bertemu dengan Kaisar Dewa yang belum sempurna yang dapat membunuh Kaisar Dewa yang maju." Ketika Duan Lingtian akhirnya mengetahui nama Zhu Yingjun, sudut bibirnya sedikit berkedut. Yingjun, berarti tampan. Nama itu agak narsis. Meskipun Zhu Yingjun tampan, dia tidak setampan Duan Lingtian. "Aku hanya beruntung," jawab Duan Lingtian dengan senyum sederhana. Lagi pula, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. "Kalau tidak, saya mungkin bukan tandingannya." "Saudara Lingtian, kamu terlalu rendah hati," kata Zhu Yingjun sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Meskipun saya hanya menonton pertarungan melalui mutiara gambar terapung, saya telah mendengarnya dari wakil komandan Yu yang hadir. Pada waktu itu, menurutnya, bahkan jika pihak lain menggunakan artefak surgawi yang menonjol, Anda masih bisa mengalahkannya." Zhu Yingjun mempercayai kata-kata Yun He karena Yun He sudah lama bekerja untuknya. Yun He adalah pengawalnya ketika dia masih muda. Karena itu, Yun He telah berada di sisinya untuk waktu yang sangat lama. Meskipun dia atasan Yun He, secara pribadi, dia memperlakukan Yun He seperti saudara laki-laki. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Zhu Yingjun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Yun, dia terlalu baik dengan kata-katanya." Setelah beberapa saat, dia berseru, "Tuan." Sebelum Duan Lingtian dapat terus berbicara, Zhu Yingjun menyela dengan sedikit cemberut di wajahnya, "Saudara Lingtian, saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak perlu memanggil saya seperti itu." Duan Lingtian dengan cepat mengubah bentuk sapaan dan berkata dengan belak-belakan dan sungguh-sungguh, "Brother Zhu, saya hanya menjadi Master Mansion sementara dari Divine Spirit Mansion untuk berpartisipasi dalam Battle of the Divine Kingdoms di Destiny Canyon. Lagi pula, ada banyak pertemuan kebetulan di sana. Saya tidak berniat menjadi Mansion Master resmi dari Divine Spirit Mansion. Setelah pertempuran kerajaan surgawi, saya berencana untuk mengundurkan diri dari posisi saya. Setelah itu, saya kemungkinan akan meninggalkan kerajaan surgawi yang adil." Duan Lingtian berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan berkata,
di masa depan, jika saya masih ada dan saya akan menerobos ke alam dewa tertinggi, saya berjanji untuk memberitahu Anda dan kembali ke kerajaan surgawi yang benar. Titik. Saya akan menerobos kerajaan surgawi yang adil. Jika Duan Lingtian benar-benar mampu menjadi dewa tertinggi dalam pengadilan para dewa, dia pasti akan memenuhi janjinya. Namun, dia tidak berpikir itu mungkin karena dia harus pergi dari pengadilan dewa dalam 2 tahun. Dia tidak mengira dia juga berbohong kepada Zhu Yingjun. Dia telah mengucapkan kata-katanya dengan sangat hati-hati dan menambahkan kata-kata, jika saya masih ada. Begitu dia meninggalkan pengadilan para dewa, dia secara alami tidak akan ada lagi di dunia ini. Zhu Yingjun secara alami tidak terlalu memikirkan kata-kata Duan Lingtian. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak dapat membayangkan bahwa Duan Lingtian bukan dari dunia ini. Jika dia tahu Duan Lingtian bukan dari dunia ini, dia tidak akan berada dalam suasana hati yang baik sekarang. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Zhu Yingjun tertawa dan berkata dengan gembira, "Saudara Lingtian, kamu benar-benar orang yang jujur. Tidak heran Wakil Komandan Yun hanya memuji Anda. Saya telah mendengar tentang masalah ini dari Wakil Komandan Yun, dan saya mengerti. Bahkan jika Anda ingin tinggal, saya akan membujuk Anda untuk meninggalkan kerajaan surgawi yang adil dan mencari pertemuan kebetulan di luar. Meskipun tidak ada kekurangan sumber daya di kerajaan, pertemuan kebetulan terbatas. Jika bukan karena fakta bahwa saya terikat dengan kerajaan surgawi yang adil, saya juga akan pergi mencari peluang untuk meningkatkan kekuatan saya." Setelah mengatakan itu, Zhu Yingjun menghela nafas. Berdasarkan sikapnya terhadap Duan Lingtian, jelas bahwa dia agak puas dengan kejujuran Duan Lingtian. Hal terpenting baginya adalah bahwa Duan Lingtian berjanji untuk kembali dan menerobos kerajaan surgawi yang adil. Ranah rahasia tingkat tertinggi yang dipicu Duan Lingtian setelah menerobos ke ranah dewa tertinggi pasti tidak ada bandingannya. Ini terbukti berdasarkan kekuatan Duan Lingtian sebagai kaisar dewa yang belum sempurna. Bab 4170, Kerajaan Surgawi Busur Giok. Ketika Duan Lingtian bertemu Zhu Yingjun, penguasa kerajaan surgawi yang adil, mereka tidak banyak mengobrol, tetapi mereka mengatakan apa yang perlu mereka dengar. Zhu Yingjun juga memperjelas bahwa dia ingin membantu Duan Lingtian ketika dia bertanya apakah Duan Lingtian membutuhkan bantuan dalam kultivasinya. Duan Lingtian tentu saja tidak akan menolak kesempatan yang begitu bagus. Dia membuat daftar beberapa ramuan dan pil surgawi yang dia butuhkan tanpa terlalu memikirkannya. Yang membuatnya senang, gudang harta kerajaan surgawi yang benar memiliki sebagian besar barang yang dia butuhkan. Melihat keterkejutan di wajah Duan Lingtian, Zhu Yingjun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, "Kerajaan surgawi yang adil tidak memiliki alkemis yang luar biasa, jadi kami telah mengumpulkan cukup banyak pil surgawi dan tanaman obat. Biasanya, kita harus mempekerjakan alkemis surgawi yang terampil di luar kerajaan." Sedikit ketidakberdayaan terdengar dalam suara Zhu Yingjun saat dia berbicara. Meskipun Duan Lingtian meminta ramuan obat, dia sama sekali tidak berpikir bahwa Duan Lingtian adalah seorang alkemis surgawi. Menurutnya, Duan Lingtian adalah bakat yang luar biasa, dan seseorang seperti Duan Lingtian pasti tidak punya waktu untuk belajar alkimia. Tanda seru. Duan Lingtian tidak merasa terlalu terbebani menerima keuntungan dari Zhu Yingjun. Lagi pula, dia akan berpartisipasi dalam pertempuran kerajaan surgawi di Lembah Takdir. Jika dia bekerja dengan baik, bukan hanya dia yang akan mendapat manfaat, tetapi kerajaan surgawi yang adil juga akan mendapat manfaat besar. Pertempuran kerajaan surgawi, seperti namanya, bukan hanya pertempuran antar individu, tetapi pertempuran antara kerajaan surgawi. Semakin baik seorang peserta tampil selama pertempuran kerajaan surgawi di Destiny Canyon, semakin baik hadiahnya. Pada saat yang sama, kerajaan surgawi yang diwakili peserta juga akan diberi hadiah yang sesuai. Hadiah yang diberikan oleh Destiny Canyon disebut berkat Dewa Penciptaan oleh orang-orang dari kerajaan surgawi. Duan Lingtian pasti akan melakukan yang terbaik selama pertempuran kerajaan surgawi. Lagi pula, imbalannya bergantung pada kinerja. Dalam keadaan seperti itu, kerajaan surgawi yang benar pasti akan sangat diuntungkan. Dengan ini, dia tidak merasa terlalu buruk menerima begitu banyak hal dari Zhu Yingjun. "Kakak Zhu, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang," kata Duan Lingtian, bersiap untuk pergi. Namun, Zhu Yingjun tersenyum dan bertanya, "Saudara Lingtian, jika Anda bebas,
mengapa saya tidak mengajak Anda berkeliling istana? Bagaimana menurutmu? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Zhu, kamu baik sekali, tapi aku akan memiliki banyak kesempatan untuk berkeliling istana di masa depan. Untuk saat ini, saya ingin fokus pada kultivasi sejak pertempuran kerajaan surgawi akan datang. Saya harap Anda mengerti. Duan Lingtian sangat tegas menolak Zhu Yingjun. Dia tidak tertarik berjalan-jalan di sekitar istana dengan pria dewasa. Selain itu, dia juga tahu bahwa Zhu Yingjun hanya asal-asalan. Mungkin, Zhu Yingjun juga mengharapkan penolakannya. Seperti yang diharapkan, senyum Zhu Yingjun melebar setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Dia berkata, jika itu masalahnya, saya tidak akan memaksa Anda. Namun, Saudara Lingtian, jangan lewatkan perjamuan yang akan saya selenggarakan dalam 7 hari. Selama jamuan makan, keluarga kerajaan akan mengeluarkan barang-barang yang bisa diperebutkan oleh tuan rumah. Ada juga banyak pemburu, yang merupakan kaisar dewa tingkat lanjut, yang ditangkap oleh keluarga kerajaan. Awalnya, ketika Duan Lingtian mendengarnya dari Yun He, dia tidak terlalu tertarik dengan perjamuan yang akan diselenggarakan oleh Zhu Yingjun untuk berbagai tuan rumah. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Zhu Yingjun, minatnya terguncang. Matanya bersinar terang. Jika dia bisa membunuh kaisar dewa yang maju, dia akan diberi hadiah, dan kultivasinya akan meningkat lebih jauh. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berkata, Kakak Zhu, jangan khawatir. Aku pasti akan menghadiri perjamuan. Ketika Duan Lingtian keluar, dia menolak tawaran Yun He untuk mengirimnya pergi sebelum dia berteleportasi. Sesaat kemudian, dia menghilang dari istana dan muncul di kompleks tempat tinggal semua tuan rumah di kerajaan surgawi yang adil. Di dalam aula, setelah Duan Lingtian pergi, Yun He masuk dan bertanya dengan hormat, Yang mulia, bagaimana obrolan Anda dengannya? Zhu Yingjun sedikit tersenyum dan berkata, dia orang yang terus terang. Dia berjanji bahwa dia akan kembali ke kerajaan surgawi yang benar untuk menerobos ke alam dewa tertinggi di masa depan. Pada saat itu, dia akan memberitahu saya tentang hal itu. Bagi Zhu Yingjun, berteman dengan Duan Lingtian adalah salah satu keputusan paling bermanfaat dan praktis yang dia buat dalam hidupnya. Baginya, hal terbaik yang bisa ditawarkan Duan Lingtian kepadanya adalah akses ke dunia rahasia tingkat tertinggi. Akses ke alam rahasia tingkat tertinggi jauh lebih baik daripada jika Duan Lingtian berjanji kepadanya bahwa dia akan melindungi kerajaan surgawi yang adil. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Duan Lingtian, siapa yang bisa menjamin dia akan mampu melindungi kerajaan surgawi yang adil. Itu bagus, kata Yun He sambil tersenyum. Dia tidak meragukan bahwa Duan Lingtian adalah pria yang memegang kata-katanya. Lagi pula, orang ajaib seperti Duan Lingtian memiliki harga diri dan tidak akan mudah menarik kembali kata-kata mereka. Selain itu, jika Duan Lingtian mengingkari janjinya, dia berisiko membentuk hati iblis, yang dapat memengaruhi kultivasinya dan membuatnya terbunuh selama kesengsaraan surgawi 1000 tahun. Di ibu kota kerajaan surgawi yang melonjak. Ketika Xiao Yiyuan, penguasa kerajaan surgawi yang melonjak, kembali ke ibu kota, dia mengetahui bahwa semua kaisar dewa tingkat lanjut di bawah komandonya di ibu kota terbunuh beberapa waktu lalu. Dia tidak menerima communication jades yang memberitahu dia tentang kematian mereka. Jelas, seseorang telah mencegat komunikasi jade itu. Siapa itu? Xiao Yiyuan secara alami sangat marah. Pelakunya telah berperilaku dengan berani di kerajaan surgawi yang melonjak, menunjukkan penghinaan terhadapnya. Seorang bawahan mengeluarkan mutiara gambar mengambang, yang menunjukkan beberapa gambar mengambang, saat dia berkata, Yang mulia, ini seorang gadis. Xiao Yiyuan menyaksikan seorang gadis, seorang kaisar dewa yang maju, melakukan pembunuhan besar-besaran. Dia membunuh kaisar dewa tingkat lanjut lainnya tanpa mengerahkan banyak usaha. Ekspresinya langsung berubah saat dia berseru, ini dia. Bawahan itu bertanya dengan terkejut, Yang mulia, apakah Anda mengenalnya? Apa dia mencarimu? Saya pikir dia hanya bercanda ketika dia mengatakan dia akan mencari Anda. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Anda memiliki keputusan dewa dan tidak terkalahkan di kerajaan surgawi yang melonjak. Apakah dia memiliki keinginan mati? Bawahan lainnya juga memandang Xiao Yiyuan. Pada saat yang sama, mereka menghela nafas lega. Jika dia pergi mencari Yang Mulia pasti sudah membunuhnya. Tidak apa-apa sekarang Yang Mulia telah membunuhnya. Kalau tidak,
Akan merepotkan jika penyihir seperti dia selamat. Pasti mudah bagi Yang Mulia untuk membunuhnya. Xiao Yiyuan merasa tercekik saat mendengar kata-kata sanjungan itu. Pada saat yang sama, kesadaran menyadarkannya. Tidak heran dia melarikan diri begitu cepat meskipun aku sudah menjelaskan bahwa aku tidak berniat membunuhnya. Ternyata, dia membunuh semua kaisar dewa tingkat lanjut di ibu kota sebelum dia mendatangiku. Sial, mengapa saya melihatnya pergi? Meskipun ekspresi Xiao Yiyuan adalah salah satu ketidakpedulian pada saat ini, di dalam hatinya, emosi bergejolak melonjak di dalam hatinya. Dia benar-benar berharap dia bisa mencari setiap sudut dunia untuk gadis itu saat ini. Pada saat yang sama, seorang gadis melayang di udara saat dia melihat ibu kota besar kerajaan surgawi Busur Giok. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ibu kota lain. Pasti ada banyak kaisar dewa yang maju di sana juga. Namun, aku seharusnya tidak membunuh lagi. Kalau tidak, tidak akan ada Lord of a Divine Kingdom yang bersedia membawaku ke Destiny Canyon untuk berpartisipasi dalam Battle of the Divine Kingdoms. Basis kultivasi saya pasti akan meningkat selama pertempuran kerajaan surgawi. Mungkin, aku akan bisa menerobos dan menjadi dewa tertinggi sebelum pergi. Matanya bersinar terang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, setelah beberapa saat, dia menghela nafas sebelum dia bergumam lagi, sayang sekali aku tidak bisa membunuh lagi. Saya bersenang-senang di ibu kota kerajaan surgawi yang melonjak. Gadis yang melarikan diri dari Xiao Yiyuan, penguasa kerajaan surgawi yang melonjak, tidak lain adalah Lang Chunyuan. Sebelumnya, Lang Chunyuan telah memulai pembantaian di ibu kota kerajaan surgawi yang melonjak, membantai semua kaisar dewa tingkat lanjut untuk mendapatkan hadiah dari surga dan bumi. Setelah itu, dia bertanya-tanya tentang keberadaan penguasa kerajaan surgawi yang melonjak, berharap untuk membunuhnya. Sayangnya, dia tidak menyangka dewa tertinggi yang belum sempurna, yang tampak lebih lemah darinya, memiliki keputusan dewa yang memberinya kekuatan dari dewa tertinggi yang maju. Jika bukan karena harta penyelamat yang diberikan oleh kakak tertua sulungnya, dia mungkin telah mati di kerajaan surgawi yang melonjak. Untungnya, saya melarikan diri dengan cepat. Jika dia membawaku kembali ke ibu kota dan mengetahui bahwa aku membunuh begitu banyak kaisar dewa tingkat lanjut, yang banyak di antaranya adalah bawahannya, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Lang Chunyuan menghela nafas lega ketika dia memikirkan masalah itu lagi. Setelah itu, dia terbang menuju ibu kota kerajaan Jade Bow Divine. Kali ini, dia bermaksud untuk tetap diam dan tidak menimbulkan keributan. Namun, terlepas dari niatnya, ketika dia dihentikan di pintu masuk istana kekaisaran kerajaan surgawi Busur Giok, dia kehilangan kesabaran, menyerang dan melukai penjaga. Tidak butuh waktu lama sebelum wakil komandan tentara kekaisaran kerajaan langit Busur Giok tiba. Setelah mengalahkannya, dia menjelaskan tujuan kunjungannya. Untungnya, orang-orang itu tidak lagi meminta bala bantuan. Sebaliknya, mereka menghormatinya saat mereka membawanya ke penguasa kerajaan langit Busur Giok. Ketika penguasa kerajaan langit Busur Giok melihat kekuatan Lang Chunyuan, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, dipenuhi dengan kekaguman, "Kamu sangat kuat. Saya akan membiarkan Anda menjadi salah satu perwakilan kami dalam pertempuran kerajaan surgawi di Destiny Canyon." Meskipun penguasa kerajaan surgawi Busur Giok terlihat tenang, dia sangat bersemangat di dalam. Dengan kaisar dewa tingkat lanjut yang luar biasa yang mewakili kerajaan surgawi Busur Giok selama pertempuran kerajaan surgawi di Takdir Canyon, dia tidak ragu bahwa kerajaan surgawi Busur Giok akan mendapat manfaat besar. Tidak ada alasan baginya untuk menolak Lang Chunyuan sama sekali. Lagi pula, dia telah mencari kaisar dewa tingkat lanjut yang kuat untuk mewakili kerajaan Busur Giok selama pertempuran kerajaan surgawi di Destiny Canyon. Beberapa hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian dibangunkan dari kultivasinya oleh Communication Jade. Saudara Lingtian, kamu adalah satu-satunya tuan rumah yang tidak hadir untuk menghadiri perjamuan di istana. Duan Lingtian tersenyum tipis sebelum dia dengan cepat terbang keluar dari halamannya. Ketika dia naik ke langit, dia melihat cukup banyak orang telah berkumpul di langit di atas kompleks. Pada saat yang sama, Yun He, yang dia kenal, berdiri di depan semua orang.